Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang sejauh ini sudah bergabung ya. Semoga nanti akan diadakan webinar UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Unsur. Temanya adalah diskusi gaspol lolos PMW di masa COVID-19. Dan alhamdulillah juga sudah hadir ya, sudah bergabung di antara kita ada Ibu Nana. Selamat datang Bu Nana. Selamat datang. Terdengar ya suara saya? Ya, terdengar Bu. Kemudian sudah bergabung juga di antara kita ada Pak Indro Prakoso. Cek. Ya. Assalamualaikum Pak Indro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Cek ya. Ya Pak, terdengar. Oke. Untuk Pak Widyatmoko sepertinya belum bergabung ya. Ya, untuk teman-teman semua, barangkali ada teman-temannya juga yang belum bergabung ke room webinar, harap segera diingatkan untuk segera bergabung ya, karena acara insya Allah akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita semua bisa bergabung, bermuajahah, bersilaturahmi di acara diskusi gaspol lolos PMW di masa COVID-19. Untuk acara webinar 2020 sendiri, insya Allah akan dibawakan oleh pemateri. Untuk pemateri sendiri terdapat Ibu Nana, Eskom Mkom selaku pembina UKMK. Kemudian ada Pak Widyatmoko Heri, STMT selaku koordinator PMW Fakultas Teknik. Sebelum dimulainya acara, mari kita semua mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan juga saya untuk membacakan susunan acara. Untuk susunan acara sendiri terdapat pembukaan, kemudian ada sambutan-sambutan, kemudian ada sesi materi, kemudian ada sesi tanya jawab, dan kemudian ada sesi penutup. Untuk sesi pembukaan sendiri sudah kita lalui, dan untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut saja ke sesi berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Mas Adi Pangestu selaku Ketua UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Unsur. Kepada Mas Adi Pangestu kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengeran, teman-teman? Kedengeran, Mas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di acara webinar diskusi gaspol lolos PMW di masa COVID-19. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sehingga sore hari sebelumnya yang saya selamat datang yang saya hormati Pak Edi Marianto selaku WD3 Bidang Kemahasiswaan. Kemudian yang saya hormati Bu Nur Hasanah selaku pembina UKM Kewirausahaan. Kemudian yang saya hormati juga Pak Widiatmoko Heri Prasetyo yang kebetulan masih belum bisa hadir. Kemudian yang saya hormati juga Pak Indro Prakoso selaku moderator kali ini yang sudah bisa hadir. Kemudian yang saya hormati juga dan saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berada di acara webinar ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan saya apresiasi sebesar-besarnya juga untuk teman-teman pengurus dari UKM Kewirausahaan sehingga acara webinar ini itu sekarang bisa dimulai gitu. Mungkin saya berharap aja untuk terkait adanya acara ini bisa meningkatkan keikutsertaan dari kegiatan PMW dan nanti akan bermanfaat kepada teman-teman khususnya di Fakultas Teknik dalam hal di program mahasiswa wirausaha ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi Pangestu selaku Ketua UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik yang sudah memberikan sambutannya, dan berikutnya masih ada sambutan lagi. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Dr. Andes Edi Marianto MCS selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Unsud. Kepada Pak Edi kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, bisa didengar dengan jelas ya. Assalamualaikum. Yang terhormat narasumber Bu Nur Hasanah dan Pak Widiatmoko Hari Purnomo, ya mungkin salah namanya, maaf, Pak Aris intinya. Kemudian yang saya hormati moderator, panitia, dan juga para peserta mahasiswa, para peserta webinar PMW. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di forum webinar ini dalam rangka mengikuti acara webinar dengan topik sukses lolos PMW ya, kurang lebih seperti itu. Saya kira mungkin sebelumnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dulu nih kepada pihak-pihak yang sudah bekerja keras sehingga webinarnya bisa terselenggara, mulai dari narasumber, kemudian moderator dan juga panitia semuanya. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya pelaksanaan acara ini, karena acara ini merupakan sebuah acara yang sangat bagus, saya kira sangat bagus karena melalui webinar ini saya harapkan, atau kita semua mungkin berharap bahwa nanti akan muncul wirausahawan muda ya, khususnya dari Fakultas Teknik ini. Jadi wirausaha muda ini, atau mungkin saya sebut secara umum ini mungkin generasi muda yang yang mampu menjadi wirausahawan di sini, yang sukses, itu merupakan generasi yang saya sebut itu generasi yang keren. Karena apa? Karena kebanyakan mungkin generasi muda atau lulusan, khususnya lulusan perguruan tinggi itu mungkin
sebagian besar itu adalah menjadi pencari kerja ya, pencari kerja. Sementara yang lulusan atau mungkin saya sebut secara umum generasi muda yang berkiprah sebagai penyedia lapangan kerja itu mungkin jumlahnya masih relatif sedikit, khususnya di Indonesia ya saya kira. Jadi dengan melalui acara ini kita harapkan ya akan muncul atau mungkin ini webinar ini menjadi starting point bagi munculnya mungkin wirausahawan muda tadi ya, yang tentunya nanti akan sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia ini. Nanti melalui webinar ini nanti saya kira para peserta bisa banyak berdiskusi atau mungkin bertanya kepada narasumber. Ya, mungkin tidak hanya bagaimana sukses menulis proposal supaya lolos seleksi proposal PMB ya, tetapi juga mungkin bisa berdiskusi mengenai bagaimana memilih mungkin usaha apa atau bisnis apa yang bisa mungkin yang cocok nanti dikembangkan sesuai mungkin passion Anda. Dan juga mungkin memilih bisnis apa yang kira-kira bisa survive di masa pandemi sekarang kan banyak usaha-usaha yang kolaps gitu ya. Tetapi tidak sedikit juga yang bisa survive. Nah, mungkin nanti Anda bisa berdiskusi tuh dengan para narasumber, tidak hanya untuk lolos targetnya, lolos proposal PMB-nya, tetapi juga mungkin bisa sedikit mungkin berbagi pengalaman itu dengan Bu Nana ya, dari Bu Nana bisa share mungkin nanti ya bagaimana itu menentukan usaha apa yang kira-kira nanti supaya bisa survive baik di masa pandemi ya. Nah, khususnya di masa pandemi ini bagaimana supaya bisnis itu bisa survive, kan? Nanti bisa menentukan jenis usaha apa kira-kira yang memang bisa survive, dan juga mungkin bagaimana cara pemasarannya gitu kan. Di masa pandemi ini banyak bisnisnya masih jalan ya, walaupun banyak juga bisnis yang mungkin tadi yang untuk sementara atau bahkan mungkin memang kolaps ya, untuk sementara berhenti atau kolaps. Nah, nanti bisa Anda diskusikan dulu strateginya, bagaimana cara memilih bisnis yang tadi yang tahan banting baik di masa susah pandemi maupun di masa apalagi di masa yang tidak pandemi, itu jelas akan lebih bisnisnya akan lebih berjalan dengan baik gitu kan. Nah, yang penting tadi di masa pandemi bisnisnya harus bisa tetap jalan. Nah, gitu ya. Mungkin itu sedikit pancingan dari saya itu mungkin ya, nanti bisa ditanyakan ke narasumber mungkin ya. Nah, itu jadi tidak hanya yang saya harapkan ya, tidak hanya yang didiskusikan nanti adalah hanya sebatas, kalau bisa ya, tidak hanya sebatas bagaimana kiat sukses untuk menulis proposal yang bisa lolos seleksi nanti ya. Saya harapkan jadi seperti itu. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa melalui webinar ini merupakan starting point bagi Anda peserta untuk memulai usaha dengan serius gitu ya. Tadi bagaimana memilih usaha yang memang nanti bisa survive pada keadaan susah maupun dalam keadaan kondisi seperti apapun. Kalau saya mungkin seperti itu saya sebut. Nah, itu mungkin sedikit sedikit ide yang bisa atau saya sampaikan, mungkin itu angan-angan saya mungkin ya seperti itu. Nanti mungkin bisa disampaikan atau didiskusikan dengan para narasumber. Itu saya kira mungkin ya, karena waktu terbatas ini mulai jam 4 mungkin sampai sebelum maghrib ya. Baik, karena waktu saya kira sambutan dari saya cukupkan untuk
kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri sambutan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas sambutannya. Mari kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi materi. Sebelum Ya. masuk sesi materi, akan saya bacakan dulu aturan terkait webinar ini. Yang pertama, saat penyampaian materi, mic dari peserta wajib dinonaktifkan. Kemudian yang kedua, jika ingin bertanya, harap menuliskan nama dan jurusan terlebih dahulu pada kolom komentar. Jika sudah dipersilakan oleh moderator, silakan menyampaikan pertanyaannya. Kemudian untuk sesi materi ini akan dibawakan langsung oleh moderator dan pembicara. Moderator pada kesempatan kali ini yaitu Pak Indro Prakoso STMT selaku dosen teknik industri. Kemudian pembicara pada kesempatan kali ini ada Bu Nur Hasanah Eskom Mkom selaku pembina UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Unsud. Kemudian yang kedua ada Pak Widiatmoko Heri STMT selaku koordinator PMW Fakultas Teknik Unsud. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi materi. Untuk sesi materi saya serahkan kepada moderator, kepada Pak Indro Prakoso STMT. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Falih ya dari panitia. Terima kasih atas waktunya. Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari UKM Kewirausahaan Teknik yang melaksanakan kegiatan diskusi ya, yang judulnya Gaspol PMW di masa COVID. Tidak lupa yang pertama saya mengucapkan salam hormat kepada Bapak Wakil Dekan 3 Pak Edi. Kebetulan beliau sudah live ya kayaknya ya. Tidak apa-apa. Terus kemudian salam hormat kepada pembawa materi, pembawa diskusi kita sore hari ini, ada Bu Nur Hasanah dari pembina UKM Kewirausahaan. Kemudian untuk yang kedua nanti ini Pak Aris ya, Pak Aris dari koordinator PMW Universitas Jenderal Sudirman. Nah, untuk menyingkat waktu, mungkin Bu Nana segera mempersiapkan materinya dan teman-teman senantiasa mendengarkan dengan seksama ya materi dari Bu Nana. Kemudian nanti pertanyaan bisa disematkan nama dan jurusannya, kemudian ditulis di chat ya. Nanti kita coba pilih-pilih pertanyaan, nanti kita sajikan di akhir materi untuk bertanya. Monggo Bu Nana dipersiapkan bisa slide-nya. Sambil menunggu Bu Nana, teman-teman tetap sehat ya, menjaga protokol kesehatan walaupun lockdown sudah mulai dibuka. Jadi teman-teman tetap harus menjaga kesehatan. Nah, di sini kaitannya COVID dengan wirausaha itu sangat erat karena wirausaha itu menopang ekonomi ya, apalagi akhir-akhir ini kan banyak yang menyuarakan local pride ya, local pride gitu. Jadi kita bangga dengan produk kita sendiri. Nah, itu kan juga hasil dari kreativitas anak-anak muda milenial zaman ini. Jadi ini kita walaupun dalam keadaan pandemi tapi tetap bisa berkreativitas di bidang wirausaha yang tetap survive seperti yang Pak Edi sampaikan tadi, tetap survive di pandemi ini. Moga Bu Nana sudah siap? Oke. Baik, Pak. Oke,
waktu dan tempat saya persilakan Bu Maaf, Nur. Bro, saya pamit live ya. Oh, nggih, Nggih, monggo. nggih, matur nuwun sangat Pak Edi. Ya, Nggih. Oke, saya mulai ini Pak Pak Indro nggih. Nggih, Bu Nana, persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam webinar ya yang diselenggarakan oleh UKM Kewirausahaan, di mana ini kegiatan pertamanya. Pak judulnya adalah Gaspol ya, Gaspol lolos PMW di masa COVID 2020. Yang saya hormati Pak Edi selaku Wakil Dekan 3, beliau tadi mohon izin meninggalkan karena ada kepentingan yang lain. Yang saya hormati pula Pak Indro selaku moderator, terima kasih banyak. Yang saya hormati rekan-rekan dosen yang ikut bergabung di sini, dan rekan-rekan mahasiswa dari teknik ya, atau ada dari fakultas yang lain, selamat bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa bermanfaat. Kenapa judulnya Gaspol? Kenapa judulnya Gaspol? Karena memang ini adalah kalau menurut saya memang ini dadakan ya, dadakan sekali karena awalnya itu nggak ada ya, informasinya adalah ditiadakan karena memang anggaran untuk PMW ini dialihkan untuk COVID, tapi ternyata dari pihak universitas ya ternyata tetap ada ya, jadi ada anggaran yang memang tadinya untuk yang lain tapi kita gunakan untuk ini supaya apa? Supaya memang ya rencana yang sudah dirancang itu bisa berjalan, dan juga untuk menjaga semangat buat teman-teman kayak gitu ya, untuk terus aktif gitu ya dalam menyusun wirausahanya kayak gitu. Tadi terima kasih juga buat teman-teman panitia yang sudah membuatkan ya, menghadirkan acara ini. Terima kasih untuk peserta semua. Baik, saya mulai saja. PowerPoint saya terlihat ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau apa nanti bisa dituliskan di kolom chat seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu nanti sebetulnya ini tadinya rencananya Pak Aris dulu ya. Pak Aris dulu sebagai pemateri pertama karena beliau adalah koordinator PMW Fakultas Teknik ya. Namun karena beliau berhalangan untuk jam 4 ini, jadi nanti beliau akan menyusul. Nanti setelah ini baru Pak Aris gitu ya. Tadinya ini rencananya saya akan sampaikan setelah Pak Aris. Apa ya? Jadi ini coba saya share dulu. Baik, sorry. Sebentar. Sorry. Sebentar. Sambil menunggu Bu Nana, mungkin teman-teman bisa mengumpulkan pertanyaan mungkin yang sudah punya angan-angan pertanyaan bisa dikumpulkan dulu, nanti bisa ditanyakan. Karena diskusi wirausaha itu seru ya sebenarnya. Oke, baik Bu Nana, silahkan. Ya, jadi kalau kita bahas tentang program mahasiswa wirausaha kayak gitu ya, pasti teman-teman di sini sudah familiar kayak gitu ya. Ini kebanyakan teman-teman semester berapa? Karena untuk yang diaturan ya, teman-teman sudah baca untuk diaturannya kemarin memang untuk semester 2, 4, 6 kayak gitu. Jadi memang ini untuk semuanya sebetulnya, semua angkatan. Dan di sini saya sedikit cerita tentang PMW itu sendiri. Jadi PMW ini merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi negeri dan beberapa perguruan tinggi swasta yang memang sudah terseleksi. Nah, tujuannya sebetulnya apa ya? Memang pada akhirnya ya nantinya kita akan melihat tadi yang seperti Pak Edi sampaikan tadi, bagaimana kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang bermental wirausaha. Kalau saya katakan wirausaha itu apa sih gitu ya? Wirausaha itu bisnis, oke, wirausaha itu bisnis. Tapi sebetulnya yang poin pentingnya adalah bagaimana kita membangun karakter dari mahasiswa-mahasiswa itu yang memiliki mental wirausaha seperti itu. Dan untuk kampusnya gimana Bu? Untuk perguruan tingginya jelas akan
ya meningkatkan ya peringkat nama baik perguruan tingginya kayak gitu. Karena untuk dikompetisikan ini akan dikompetisikan juga gitu ya, artinya untuk melihat seberapa besar sih kayak gitu ya, seberapa besar sih output yang dihasilkan dari perguruan tinggi terhadap kegiatan PMW ini. Kemudian peserta PMW melakukan berbagai kegiatan, jadi salah satunya adalah sosialisasi ini. Setelah sosialisasi, kemudian nanti teman-teman akan dinilai gitu ya, akan di review proposalnya, akan dilihat mana kira-kira yang sesuai gitu, yang sesuai dengan kriteria dari penilaian. Nanti di sini saya akan share kriteria-kriteria persentase dari persentase dari penilaian yang nanti bisa kita coba lihat gitu ya. Kemudian di sini kegiatan PMW Unsut ini ya di masa COVID harus tetap mendapat perhatian dan pendampingan yang baik agar dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan institusi Unsut gitu. Jadi memang ini adalah PMW yang diselenggarakan oleh Unsut yang nantinya betul-betul kita melakukan pendampingan dengan memperhatikan protokol dari yang sudah ada di pandemi COVID ini. Seperti itu. Sebenarnya kalau kewirausahaan itu apa sih kayak gitu ya, pasti mahasiswa, teman-teman mahasiswa semua kan sudah mengambil ada mata kuliah kewirausahaan ya semua. Jadi sekarang tuh di semua jurusan gitu ya, di semua jurusan, di semua fakultas itu ada kewirausahaan kayak gitu. Kenapa ya? Karena memang luarannya yang dihasilkan, luaran yang diharapkan oleh pemerintah itu ya dari kementerian itu adalah menghasilkan lulusan-lulusan yang memang memiliki jiwa kewirausahaan gitu ya. Di sini ada semangat. Jadi kewirausahaan itu adalah, kalau di sini semangat adalah sebuah bentuk semangat, sikap, kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi orientasinya apa gitu ya? Orientasinya adalah bagaimana teman-teman itu bisa mendapatkan keuntungan kan kayak gitu ya. Jadi selain meningkatkan kreativitas tuh akhirnya nanti kita itu dituntut untuk terus berpikir gitu. Gimana sih caranya untuk memperoleh keuntungan kayak gitu dengan cara yang kreatif kayak gitu, yang berbeda sama yang lain. Kalau misalnya kita lihat penjual di pasar gitu ya, penjual di pasar tuh kalau kita bilang kan hampir mirip ya jualannya ya. Jadi semuanya itu jualan, misalnya semua jual ikan. Misalnya kan biasanya kalau di blok pasar itu tuh jadi blok untuk penjual ikan. Ya teman-teman kan pasti lihat tuh kalau misalnya jualan ikan kan semuanya tuh orang-orang sama nih, semua jualan ikan. Akhirnya gimana caranya supaya bisa mereka mendatangkan pembeli gitu kan. Akhirnya masing-masing dari mereka kan harus mengeluarkan kreativitasnya ya. Ada yang jualannya ini, ada yang jualannya diem aja. Ada yang jualannya sambil teriak-teriak, ikan ini harganya berapa kayak gitu ya. Jadi dia kasih tahu ke orang-orang, saya jualan ikan nih harganya segini. Jadi dia tahu oh ternyata itu lebih murah misalnya. Atau misalnya ada juga yang jualannya online gitu ya. Ada juga yang jualannya online. Jadi selain dia diem di pasar, dia juga di Instagram misalnya gitu. Terus dia posting jualannya, hari ini ada ikan segar yang ready kayak gini, segini kayak gitu. Terus nanti orang-orang datang, atau dia punya karyawan yang nggak cuma di pasar, jadi ada dua, ada yang nungguin di pasar, ada yang ternyata dia nganter-nganter COD gitu. Semuanya sama jualan ikan, tapi apa yang berbeda gitu ya? Bagaimana mereka bisa meningkatkan kreativitasnya untuk ya bisa mendapatkan keuntungan. Pada akhirnya di wirausaha ini adalah untuk mendapatkan keuntungan kayak gitu. Sama semua jualannya ikan, tapi gimana sih caranya? Nah itu yang harus kita perhatikan, kita harus pikirkan gitu. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi atau cara kerja seperti apa, itu yang nanti kita bisa coba persiapkan ya di proposal teman-teman. Kenapa dibilang gaspol ya, karena memang waktunya kan sampai tanggal 20 Juni ya teman-teman. Jadi waktunya itu hanya seminggu, kurang dari seminggu. Teman-teman nggak dipaksa dalam tanda kutip, teman-teman diminta untuk menyampaikan ide-ide kreativitasnya terkait kewirausahaan dalam bentuk proposal. Oke, ini ada manfaatnya ya. Jadi ada manfaat bagi mahasiswa. Jadi dia memberikan kesempatan mahasiswa untuk melihat dunia kerja wirausaha. Jadi dia juga melihat. Jadi kalau yang selama ini mahasiswa yang
cuma apa ya, oke kuliah gitu ya, bagus kuliah, nilainya bagus gitu, terus setiap awal bulan dia ditransfer sama orang tuanya kayak gitu ya. Nantilah saya kan masih cukup nih gitu ya, uangnya, uang jajannya cukup, uang kuliahnya cukup misalnya kayak gitu. Terus nanti juga ada waktunya nih saya kerja gitu. Tapi di sini sebetulnya mahasiswa selama kuliah ini ya, selama kuliah 4 tahun ya, selama 4 tahun kuliah itu sebetulnya diberikan kesempatan kayak gitu untuk melihat dunia kerja wirausaha seperti apa. Selain nanti ketika teman-teman itu juga ada kerja praktek kayak gitu ya, di samping dengan ada kerja praktek, ada kuliah kerja nyata kayak gitu. Pergi keluar. Nah, salah satunya ini adalah di sini. Kayak gitu. Nah, untuk perguruan tinggi, ini akan meningkatkan kemampuan bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan pendidikan kewirausahaan. Jadi, bagaimana sih sebetulnya tuntutan gitu ya, tuntutan dari perkembangan teknologi yang ada sekarang, gimana caranya biar pendidikan, biar kampus itu, biar perguruan tinggi itu bisa menyesuaikan gitu dengan perkembangan teknologi yang ada di pendidikan kewirausahaan. Kalau misalnya teman-teman dan nggak harus bisnis, kebanyakan tuh kalau yang kemarin itu bisnisnya makanan ya kayak gitu ya. Bisnisnya makanan gitu, cenderungnya makanan. Jadi misalnya fakultas teknik nih, fakultas teknik informatika misalnya jualannya donat kayak gitu. Sebenarnya harapannya tuh enggak. Jadi harapannya teman-teman oke, nanti memanfaatkan teknologi yang ada. Ya Bu, saya kan jualan donat nih, tapi saya punya teknologinya misalnya cara jualannya atau cara cara pengemasannya, atau saya punya toko online-nya dan lain-lain kayak gitu. Tapi memang kita berfokus adalah bagaimana sih kita create produk-produk yang memang sesuai sama kita, kayak misalnya kita jual jasa gitu. Terus atau misalnya kewirausahaan nih di jurusan teknik sipil misalnya. Teknik sipil tuh punya ini kan praktikumnya misalnya punya bongkahan-bongkahan beton gitu ya, atau misalnya apa sih yang bisa, sesuatu yang bisa kita olah gitu yang tadinya dia nggak bermakna, misalnya bongkahan-bongkahan beton gitu ya, sisa-sisa beton. Itu gimana sih teman-teman? Oh, kita lihat ini kalau misalnya kita bikin apa gitu ya, terus nanti kita kita bikin sesuatu lagi, kita jual lagi gitu ya. Siapa nih yang mau pakai nih kira-kira? Kita jual lagi, itu akan menghasilkan kayak gitu. Jadi harapannya itu memang bisa sesuai kayak gitu, sesuai dengan apa yang jurusan teman-teman, itu sebetulnya harapannya. Kemudian mempererat hubungan antara dunia akademis dan dunia usaha, khususnya UMKM, dan menghasilkan wirausaha muda ya, pencipta lapangan kerja dan calon pengusaha sukses masa depan. Tadi yang disampaikan sama Pak Edi ya. Jadi memang harapan kita adalah nanti teman-teman yang di sini belajar gitu ya, belajar untuk menjadi pengusaha sukses masa depan. Karena menjadi pengusaha itu bukan, kalau teman-teman lihat gitu ya, bukan cuma yang sekali, 2 kali gitu ya, sekali langsung berhasil kayak gitu kan. Nah, itu kan harus dilatih gitu. Jadi kalau saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa itu adalah silahkan habiskan jatah gagal teman-teman kayak gitu. Karena setiap orang kan punya jatah gagalnya masing-masing, dan mumpung nih teman-teman masih jadi mahasiswa gitu ya, nggak ada salahnya kita memulai untuk menghabiskan jatah gagal. Kayak gitu. Nah, ini saya share, jadi ini adalah nanti indikator kelayakan dari PMW. Jadi poin-poin ini adalah yang nantinya akan dinilai gitu ya, dinilai. Jadi ada 4P3C, jadi adalah produknya. Produknya apa sih gitu, produk dari apa sih yang teman-teman jual gitu ya. Ada produknya, itu ada 10%. Terus gimana cara teman-teman mempromosikan? Ya, jadi bagaimana cara teman-teman mempromosikan? Kemudian tempatnya di mana gitu ya. Kayak misalnya gini, kebanyakan tuh teman-teman kalau share sama saya tuh gini, Bu, kita tuh dikasih dana 7,5 juta nih gitu ya. Terus saya tuh butuh tempat nih, saya mau sewa tempatnya aja berapa? 10 juta per tahun gitu. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin ya, benar nggak sih Pak Indro? Pak Indro tuh itu juga ya, senang usaha juga nih. Bapak dosen kewirausahaan juga ya Pak Indro. Nanti saya tolong dikoreksi kalau ada yang salah ya Pak Indro. Iya, jadi tempatnya kalau misalnya buat nanti teman-teman di proposal bilang gitu ya, saya mau sewa tempat 10 juta per tahun gitu, kok masuk nggak sih gitu ya? Kayaknya itu nanti dipertimbangkan juga nih sama reviewernya.
Kemudian adalah price, harganya. Harganya masuk nggak sih gitu ya. Kalau jangan mentang-mentang jangan mentang-mentang mau cari keuntungan tinggi, misalnya saya beli masker harganya 7.500 ya, terus saya jual jadi 50.000 gitu misalnya. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kondisinya kayak kemarin gitu ya, ketika jumlah maskernya sedikit dan permintaannya banyak, itu sih mungkin konsep ekonominya oke gitu ya. Artinya ya memang di prinsip ekonomi itu ya ketika memang stoknya sedikit, permintaannya banyak ya harganya lebih banyak. Tapi kok ya kita lihat di masa yang wajar aja gitu ya. Nanti teman-teman akan saya kasih contoh juga untuk perhitungannya. Kira-kira gimana sih cara ngitungnya untuk menentukan harganya gitu ya. Kemudian analisis usaha. Ya, jadi di poin kedua ada analisis usaha, di mana di sini akan dilihat kekuatannya. Ada SWOT-nya ya, teman-teman nanti diminta untuk menganalisa SWOT-nya, dianalisis SWOT-nya ya. Kekuatannya di mana, kemudian kelemahannya di mana, opportunity-nya apa gitu ya, terus threat-nya apa. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menganalisa ini, maka dianggap bahwa teman-teman itu sudah melakukan trial error gitu. Artinya apalagi kan kalau yang di sini kan sebetulnya ditekankan buat teman-teman yang sebetulnya ya, karena memang kita kerja cepat ya, artinya nyusun proposalnya tuh harapannya tuh teman-teman yang memang sudah punya usaha gitu ya, sudah punya bisnis, supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa tahu sebenarnya ketika saya menjalankan bisnis ini saya punya kekuatan apa gitu ya, misalnya produknya yang belum ada orang beli misalnya gitu, atau saya punya promosinya gitu ya, promosinya tuh orang tuh nggak pernah nih kayak saya gitu, terus atau apa tempatnya atau harganya misalnya gitu, teman-teman sudah bisa menentukan kekuatannya apa, kelemahannya apa gitu ya, kelemahannya misalnya bahan bakunya mahal atau bahan bakunya jarang, itu disampaikan gitu. Artinya apa? Artinya teman-teman sudah melakukan analisa. Tapi dari situ tetap harus ada solusinya kayak gitu. Dari situ teman-teman nanti akan melihat kira-kira dari kelemahan itu saya punya kelebihan ini, berarti kelebihan ini harus saya tingkatkan kayak gitu. Kemudian kesempatannya misalnya, oh karena karena peminatnya banyak kayak gitu ya, karena peminatnya banyak kayak tadi misalnya kelemahannya misalnya bahan bakunya jarang misalnya kayak gitu, tapi opportunity-nya, kesempatannya banyak gitu, peluangnya yang orang yang mau beli itu banyak kayak gitu, artinya oh ya saya akan menghubungi supplier di kota ini, jadi itu ada usaha deh teman-teman, dengan kelemahan itu tetap teman-teman ada usahanya kayak gitu. Kemudian tantangannya seperti apa. Nah, kemudian selain itu ya, indikator yang dinilai juga ada rencana kerja. Ya, jadi rencana kerja itu yang kadang-kadang agak dikesampingkan gitu juga sama teman-teman kadang-kadang. Jadi coba dicek lagi struktur organisasinya. Ya, dalam satu tim itu seperti apa? Gitu, sudah pembagian tugasnya sudah betul atau belum kayak gitu. Kemudian teknis operasionalnya akan dilakukan itu sudah runtut belum ya gitu, alurnya sudah jelas belum ya. Saya nanti di sini punya contoh salah satu mahasiswa bimbingan saya yang PMW yang lolos didanai juga. Nanti saya akan share juga teknik operasional, biasanya gambarnya apa, kayak flow map gitu sih. Jadi teman-teman tuh tahu apa yang harus teman-teman lakukan di awal, dari tahapan 1, habis tahapan 2, dapat 3. Misalnya ada chart percabangan, saya harus melakukan 2 hal yang bersamaan misalnya, dan kayak gitu. Kemudian ada rencana anggaran modal. Rencana anggaran modalnya, rencana arus kas, rencana keberlanjutan usaha. Seperti itu. Oke, di sini ada sistematika pengusulan PMW ya. Di sini jadi mahasiswa hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal ya, satu proposal. Kalau untuk dosen satu dosen maksimal 10 aja. 10 proposal. 10 proposal, dan itu juga kalau yang lolos 2 atau 3 juga itu kayaknya ngap-ngapan ya. Jadi tetap maksimal, tetap seefektif dan seefisien mungkin juga sih teman-teman dosen ya. Nanti misalnya kok dirasa tiba-tiba saya yang sudah datang ke saya 2 gitu ya misalnya, nanti yang ketiga kayaknya saya cuma cukup 2 gitu ya. Jadi nanti yang ketiga kita alihkan ke teman-teman yang lain gitu ya, karena semuanya saya rasa punya kompetensi di situ kayak gitu ya. Kemudian ada proposal maksimal 10 halaman, ini juga kadang-kadang menjadi poin yang agak harus diperhatikan gitu ya, karena kan nggak gampang gitu ya nulis proposal dalam bentuk 10 halaman. Nah, itu dihitung dari pendahuluan sampai jadwal kegiatan, tidak termasuk itu. Ya, kemudian nanti kan online ya, jadi dikirimkan.
Kemudian format proposalnya di sini ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Nanti ada detailnya, saya akan kasihkan teman-teman. Oke, di sini selanjutnya, sebentar ya, saya akan ini share ini. Kok nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Tidak muncul, Bu. Sebentar. Belum muncul. Sebentar Pak, sorry. Harusnya muncul, sebentar. Ada Mbak Nabila nggak? Mbak Nabila punya format penulisan PMW 2020 ya? Bisa bantu saya buat share screen nggak Mbak Nabila? Bentar. Ini tadi bisa ya? Sebentar. Teman-teman panitia bisa dibantu ya Mbak Nabila. Bisa Bu, oke. Ini saya stop dulu ya screen di saya biar di ini sama Mbak Nabila. Ya, siap. Ini mau menampilkan contoh proposal ya, Bu? Iya, ini saya mau sampaikan formatnya dulu. Formatnya dulu ya. Formatnya sebentar sambil. Sebentar, ini harus saya geser dulu. Sebentar lagi saya bisa, kalau Mbak Nabila nggak bisa. Nah, ini Bu Nana, Mbak Nabilanya sudah. Oke, Mbak Nabila udah ya. Nanti saya di sini. Oke. Ya. Oke. Mbak Nabila. Oke. Jadi di sini ya, teman-teman lihat di sini ada contoh proposal ya, contoh format proposal ya, format proposal yang kira-kira kayak gini, 10 halaman, bisa sambil turun ya. Jadi ada proposal program mahasiswa wirausaha, kemudian di situ judul usahanya apa ya, diusulkan oleh siapa, ada ketuanya, anggota 1, 2, 3, 4. Nah, penulisannya harus lengkap ya, jangan disingkat gitu namanya, walaupun namanya panjang sekali nggak apa-apa, jangan disingkat. Kemudian harus menyatakan NIM dan tahun angkatannya di situ ya. Kemudian selanjutnya nanti ada lembar pengesahan ya, seperti biasa, ada lembar pengesahan, judul usaha, ketua pelaksana kegiatan ya, nama ada nama lengkap, dosen pembimbingnya siapa gitu ya, lengkap dengan gelar, NIDN, alamat rumah, nomor telepon, terus biaya kegiatan totalnya. Kalau misalnya teman-teman ada sumber lain nanti bisa disebutkan, tapi kalau misalnya enggak ya udah langsung aja. Kayak gitu. Kemudian nanti di bawah ada sistematika usaha program mahasiswa wirausaha. Di situ nanti ada halaman muka. Ya, di situ halaman cover ya. Terus pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kayak gitu. Terus ada di awal itu kemudian ada ringkasan. Ya, jadi ringkasan itu ya, pada bagian ini kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan. Kayak gitu yang diusulkan. Jadi di ringkasan itu betul-betul teman-teman to the point gitu. Apa sih yang mau dituju gitu ya? Apa sih tujuannya? Kayak gitu disampaikan. Tujuannya itu misalnya untuk apa? Meningkatkan apa? Misalnya kayak gitu. Kemudian targetnya siapa? Target khusus untuk pembelinya misalnya. Nanti disampaikan di situ. Kemudian di bab pendahuluan ya, setelah itu di pendahuluan nanti ada diuraikan latar belakangnya, kemudian alasan apa sih yang mendasari kayak gitu ya, karena pentingnya apa, misalnya teman-teman apa misalnya bisnisnya apa, di sini ada yang punya bisnis apa nih contohnya, ada yang mau ini enggak, siapa nih udah punya bisnis apa nih kira-kira? Action figure ya, misalnya teman-teman punya bisnis action figure. Pak Indro suka juga nih action figure. Iya, jadi misalnya teman-teman punya action figure, terus apa sih latar belakang
teman-teman punya komunitas misalnya, latar belakangnya adalah kebutuhan komunitas misalnya, terus nanti alasan apa sih yang mendasar, oh ternyata perkembangannya cepat, terus punya pasarnya yang ya spesifik gitu yang tadi komunitas. Jadi kalau misal kita jualan tuh akan lebih gampang kayak gitu, dan atau enggak misalnya update gitu ya produk-produknya kayak gitu kan, nanti bisa. Kemudian urgensi atau keutamaannya gitu. Nanti kegiatan wirausaha ini apa yang diusulkan, serta proses identifikasi peluang bisnis termasuk kelayakan bisnisnya. Kira-kira layak nggak sih ini bisnis ini ketika dijalankan kayak gitu. Nah, kemudian tunjukkan masalah yang menjadi prioritas dalam kegiatan yang dilaksanakan, luaran dan manfaat yang diharapkan pada dari kegiatan ini. Jadi di pendahuluan tuh kadang-kadang teman-teman tuh cuma kasih tahu gambaran latar belakangnya aja gitu, ya. Tapi nggak memberikan apa ya kayak manfaat atau closing statement. Biasanya yang akan menjadi perhatian di latar belakang itu adalah closing statement-nya. Jadi atau misalnya di awal ya kan di pendahuluan teman-teman sampaikan kalian latar belakang dari kami melaksanakan PMW ini adalah bla 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 misalnya gitu kan. Terus nanti teman-teman juga ketika menyebutkan data juga jangan lupa untuk menyampaikan sumbernya kayak gitu ya. Itu juga untuk melihat itu tuh data yang teman-teman bilang atau teman-teman sumber yang teman-teman bilang tuh jelas atau enggak sih kayak gitu ya. Bilang kebutuhannya meningkat, kebutuhannya siapa, menurut siapa. Coba aja cari misalnya berita-berita, atau misalnya kalau misalnya nggak ada di jurnal ya, teman-teman bisa cari di berita. Misalnya di Kompas bilang bahwa peminat ini misalnya kayak gitu. Ya itu bisa disampaikan juga di situ. Itu kan biasanya kan kita nulis ya Kompas 2020 misalnya atau Kompas 2018. Artinya teman-teman sudah melakukan riset itu ya dengan melihat latar belakang itu ya memang update gitu. Dan itu jadi jelas. Oke, kemudian saya cepet aja ya, takut kesorean. Paris juga udah ada belum ya? Ini kemudian nanti pelaksanaan PMW, di sini tadi ada ya deskripsi produk ya, deskripsi produk. Jadi uraikan sejak kapan bisnis akan dilakukan. Artinya kalau misalnya sudah pernah dilakukannya saat ini sudah berjalan, teman-teman bisa juga gitu ya merancang lagi kira-kira ketika ini nanti didanai maka yang akan dilakukan ini kayak gitu. Kemudian menjelaskan produk atau jasa unggulan. Jadi ada unggulannya, apa sih unggulannya? Kayak misalnya kita jualan obat gitu ya, atau jualan multivitamin misalnya. Misalnya kita bikin sebuah multivitamin dari ekstrak buah atau apa kayak gitu kan. Terus nanti kita pada tujuan utamanya kayak misalnya ini untuk penderita diabetes, berarti kan orang tua misalnya. Tapi juga ada apa namanya? Ada sampingan juga. Oh ya, ada Bos Banana Nugget nih. Salam hormat saya Bapak Huzah. Aduh, saya belum apa-apa ini. Saya mohon maaf ya, ini kita cuma sharing-sharing aja. Nanti banyak yang lebih berpengalaman di sini teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan nggak harus dijawab sama saya, nanti bisa sama teman-teman yang lain juga ya, bapak-bapak ibu dosen yang lain. Oke, di sini kemudian nanti ada layanannya seperti apa sih ya layanannya gitu, dengan delivery order kah atau misalnya pengiriman se-Indonesia gitu ya, cepat, packingnya rapi misalnya gitu kan. Kemudian nanti teman-teman bisa minta testi terus di-share biar orang-orang tuh tahu, oh iya banyak nih yang udah nyobain banana nuggetnya gitu ya. Terus oh iya nih enak nih gitu kan. Terus apa namanya? Fotonya oh iya bener ya ukurannya gitu kan. Kadang-kadang kita suka kadang-kadang kan kita suka ini fotonya besar ya, ternyata yang datang ke rumah kok kecil gitu ya. Itu kadang-kadang bisa itu mengurangi kepuasan pelanggan. Jadi oh iya ketika ada teman-teman foto gitu ya kasih testimoni itu nanti bisa itu kan, jadi oh iya bener ya ternyata emang betul enak. Dibilang kejunya banyak nih banana nuggetnya Pak Huzah. Benar-benar nuggetnya Pak Huza enak, saya udah nyobain. Terus bener gitu ya, benar ketika ada orang kasih testimoni kirim foto ya ternyata benar kayak gitu. Nanti teman-teman bisa sampaikan itu jenis kualitas pelayanan dan teman-teman mau kasih pelayanan seperti apa kayak gitu. Kemudian pemasaran ya, pemasarannya jelaskan suara pelanggan Anda, misalnya keinginannya apa, kebutuhannya ada, itu adalah pemasarannya. Bagaimana Anda memenuhi. Ini nanti formatnya bisa saya share ya teman-teman panitia ke peserta yang hadir hari ini. Ya, nanti jadi teman-teman ketika menyusunnya insya Allah nggak akan kesulitan karena tinggal mendeskripsikan. Kemudian keuangannya seperti apa.
ya. Ini keuangan ya, kadang-kadang Pak Aris ya yang agak krusial gitu ya, bagaimana kita memperhitungkan karena kan ini uangnya negara nih, uangnya negara yang akan diberikan kepada mahasiswa. Jadi harapannya dari sekian banyak gitu ya, dari sekian ribu, sekian ratus gitu ya proposal yang ada, ya kita akan memberikan itu memang betul-betul yang memang berniat gitu ya, memang niat-niat dan punya konsep yang bagus, punya perhitungan yang matang juga untuk menjalankan ini, kayak gitu. Di keuangan ya, jadi indikator kelayakan, mendeskripsikan indikatornya ini buat apa misalnya. Kemudian ada rencana, oh tadi yang tadi saya bilang indikator layak usaha itu tadi ada dari 4P tadi ya, ada place, ada apalagi promotion produk itu dideskripsikan di sini. Kemudian rencana penggunaan anggaran, perhitungan keuntungan dan perhitungan bisnisnya. Misalnya bikin hitung BP, ROI-nya gitu kan. Kemudian manajemen bisnisnya, jelaskan pola pengelolaan bisnisnya ya, nanti teman-teman bisa gimana sih caranya saya bagi tugas sama tim gitu. Karena kan kalau bisa yang paling penting tuh kalau misalnya saya lihat kalau reviewer itu akan ngelihat ini masuk akal atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman harus ingat bahwa teman-teman adalah mahasiswa gitu ya. Yang kadang-kadang dilupakan adalah kayak gitu nih sama teman-teman mahasiswa nih, bilangnya berapa jam gitu ya. Saya dalam satu hari saya akan mengerjakan ini berapa jam kayak gitu. Tapi teman-teman lupa kalau teman-teman ada kuliah juga, ngerjain tugas juga gitu. Jadi harus tetap masuk akal dan pembagian tugasnya harus jelas kayak gitu. Ya, kemudian keterlibatan dalam kontribusi ya, keterlibatan tim ya ke semuanya, kepuasan anggota tim kerja dan rencana pengembangan bisnisnya. Kemudian di bab 3 teman-teman bisa menyusun tentang biaya dan jadwal kegiatan. Jadi ada anggaran biaya, ya rekapitulasi nanti bisa mengikuti tabel 1, ada nanti di bawah dan jadwal kegiatan ya, jadwal kegiatannya pakai bar chart biasanya selama 6 bulan. Oke, nanti daftar pustaka ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Iya, oke. Kemudian nanti di sini ada format ya, di sini ada format rekapitulasi rencana anggaran juga. Kemudian nanti perlengkapan yang diperlukan berapa, bahan habis pakainya apa, sesuai dengan kebutuhan perjalanan. Kadang-kadang tuh yang jadi pertanyaan, Bu, saya butuh apa aja ya? Duh, tanyanya sama pembimbingnya. Pembimbingnya kemudian bingung. Ya, butuhnya apa? Biasanya memang kita belajar, artinya memang kalau misalnya lebih gampang itu, ya, kalau yang di sini sih sekarang sih isunya tuh yang sudah jalan gitu, bisnis-bisnis yang memang sudah jalan atau mantan dari teman-teman yang kemarin lolos PMW gitu ya, yang sudah jalan gitu ya, teman-teman udah kebayang gitu, udah kebayang teman-teman butuh bahan habis pakai apa, terus kemudian perjalanannya dan lain-lain. Nanti kegiatannya apa, jadwal kegiatan yang pertama mau ngapain dulu, persiapannya, yang kedua, ketiga, selanjutnya. Nah ini ada daftar riwayat hidup ya, teman-teman nanti bisa buat ini ya. Ya di bawah Mbak Nabila ada daftar riwayat hidup nanti ya di bawahnya. Kemudian nanti ada di sini sudah ada formatnya. Oke, daftar riwayat hidup dari masing-masing teman-teman. Kemudian ada justifikasi anggaran, poin apa aja sih di justifikasi anggaran, ntar teman-teman udah tinggal isi aja. Ya, nanti teman-teman di sini di-sharekan oleh panitia untuk formatnya. Ya, ini jadi teman-teman akan lebih gampang. Kayak gitu. Kemudian ada surat pernyataan kesediaan, ya, surat pernyataan kesediaan. Ya, jadi teman-teman sudah berkomitmen ya ketika nanti lolos untuk didanai gitu ya, maka teman-teman akan melakukan ini. Kayak gitu. Oke, kemudian di poin 9 ada surat pernyataan kesanggupan menjadi UKM bimbingan dan mitra usaha. Kayak gitu. Ini contoh formatnya coba, dan sini ada borang penilaian proposal ya. Kurang lebih seperti ini. Kayak gitu. Oke. Kemudian sekalian Mbak Nabila atau saya nih? Saya udah bisa nih kayaknya presentingnya. Saya mau habis ini saya mau present ya, sebentar ya Pak Aris, saya sedikit lagi. Waktunya berapa menit lagi Pak Indro? 5 menit boleh? 5 menit lagi ya Bu. Ya, iya. Saya mau sedikit kasih gambaran buat teman-teman. Dilanjut Bu Nana sampai maghrib sudah lengkap. Paris. Nanti saya kalau suruh ngomong seneng Pak. Harus dibatasi Pak ini waktunya. Oke, supaya nggak bosan. Ini nanti saya kasih gambaran proposal, Mbak Nabila bisa present proposalnya atau saya yang presenting? Ini
Mana Mbak Nabila ada? Mbak Nabila atau saya yang mau proposal? Nah ini Ya, ada oke, nih. ya sudah ya proposal. Jadi ini adalah salah satu mahasiswa bimbingan saya yang kemarin lolos itu lolos untuk pendanaan gitu ya. Jadi produknya ini kok ini tahun 2018. Iya nih kayaknya pendanaan yang 2018 ya. Jadi dia bikinnya susu zaman now dengan aneka topping dan rasa kekinian. Ini masih makanan sih sebetulnya ya. Jadi kalau sekarang sih harapannya nggak melulu makanan gitu ya. Tapi kalau yang makanan juga oke kok, masih banyak inovasi-inovasi makanan gitu ya, kayak misalnya rica-rica, apa kayak misalnya kurma coklat ya, kurma sekarang dicampur coklat, cok ya apa sih namanya, kan banyak banget pokoknya sekarang tuh orang-orang pada jago-jago banget tuh bikin olahan makanan gitu ya. Apalagi WFH nih, WFH udah lagi kayak gini ya, kemarin tuh jadi semua orang jualan makanan, ayamnya di frozen, pokoknya semuanya dibikin bentuk frozen gitu. Jadi lebih apa namanya? Jadi lebih meningkat gitu ya kreativitasnya orang-orang dalam ini. Oke, ini lembar pengesahan proposalnya. Jadi teman-teman nanti diisi lengkap ya. Ini saya kemarin dapatnya yang belum ada stempelnya. Jadi nanti diusahakan teman-teman bisa melengkapi ini. Kemudian ini daftar isi ya. Daftar isi ada halaman judul tadi ya seperti disampaikan. Ya, nanti teman-teman kalau mau lihat ini boleh. Nanti di-share juga, saya sudah izin juga untuk nanti teman-teman bisa melihat, atau banyak juga sih sebetulnya yang di internet juga udah banyak ya contoh-contoh proposal. Nanti tinggal teman-teman combine kira-kira yang sesuai sama kebutuhan teman-teman tuh apa. Tapi ini contoh yang kemarin sudah lolos didanai. Gitu. Jadi ada di pendahuluan ada judul, analisis situasi, perumusan masalah, tujuan, luaran dan kegunaannya. Itu disampaikan di pendahuluan. Kemudian perumusan masalah gitu ya, jadi perumusan masalah, kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan gitu ya, itu kan banyak gitu, kira-kira kenapa sih kita butuh ini misalnya gitu, atau di situ ada tujuannya, ada luaran, terus ada kegunaannya itu buat apa. Kemudian ada profil usaha ya di bawahnya, nanti kita bisa lihat di sini ada rumusan masalah, ada tujuan, ada luaran, kegunaannya. Ya, jadi kegunaannya ya contohnya di sini bisa ikut dilihat ya Mbak Nabila, di situ ada di F ada kegunaan. Jadi untuk meningkatkan konsumsi susu di masyarakat dengan inovasi penyajian susu yang berbeda, misalnya penyajiannya misalnya gitu dengan ekonomis, misalnya dari sisi ekonomisnya seperti apa, dari sisi sosialnya seperti apa, kayak gitu. Seperti itu. Oke, nanti poin-poin itu. Kemudian ada identitas usaha. Kita juga perlu memberikan identitas profil usaha gitu. Kita sudah memikirkan profil usahanya. Ada identitas usaha, jenisnya, produknya, kemudian logo usahanya seperti apa, kemudian ada mock-up kemasannya, misalnya kayak gitu. Lokasinya di mana, kayak gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu. Kemudian deskripsi singkatnya, kemudian ada di bawah ada identitas pengusahanya ya, siapa, disampaikan di situ dengan detail gitu ya. Kemudian ada struktur organisasi, nah di bawah nanti ada struktur organisasi, nanti CEO-nya siapa gitu ya, CEO-nya siapa, ya manajemen siapa, kayak gitu nanti disampaikan di situ. Jadi dia ngapain aja nih, oh CEO-nya tuh ngapain gitu ya, CEO-nya itu dia yang merencanakan atau mengkomunikasikan visi menentukan strategi bisnis, memotivasi anggota tim, kayak gitu. Itu menjadi poin yang harus diperhatikan sama teman-teman kayak gitu. Ya, situ kemudian ada analisis kelayakan usaha. Ya, analisis kelayakan usaha nanti ada di bab 3 itu ada aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi pasar, teman-teman harus bisa membuat segmentasi pasar gitu ya. Kira-kira yang mau beli siapa sih gitu, kira-kira yang mau beli siapa, kemudian target pasar dan wilayah pemasarannya gitu, target pasar dan wilayah pemasarannya. Kemudian ada kebutuhan dan keinginan customernya gitu, artinya teman-teman sudah melakukan riset pasar, jadi waktu ini Mas Leo dan teman-teman itu udah
cobain jualan dulu nih gitu ya, udah kasih tester ke teman-temannya. Jadi kira-kira kekurangannya apa sih kayak gitu ya. Jadi terus keinginan konsumen tuh apa? Jadi kita bisa memberikan feedback kayak gitu dari apa yang sudah kita lakukan. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang memang sudah berjalan nih bisnisnya. Mas Firman ada nggak? Mas Firman sudah punya bisnis advertising nih, pasti udah tahu nih gitu ya, kira-kira kebutuhannya apa sih gitu ya. Kebutuhannya tuh misalnya apa? Cepat, misalnya butuh cepat, oh berarti saya harus seperti apa. Butuh kualitasnya lebih bagus, berarti saya butuh apa nanti, kayak gitu ya. Kemudian pesaing dan kompetitor itu juga penting. Nanti teman-teman juga harus mendeskripsikan kira-kira siapa sih pesaing saya gitu ya. Pesaing itu bukan untuk dijatuhkan ya, jadi untuk kita belajar. Jadi pesaing dan kompetitornya itu siapa gitu. Terus kita lihat pesaing kita, kompetitor kita tuh ngapain sih gitu ya, cara jualannya tuh apa kayak gitu. Nanti kita bisa mendeskripsikan itu. Oh yang lain jualnya 15.000, saya jualnya 10.000 tapi kayak gini. Teman-teman kasih alasannya di situ. Strategi pemasaran ya, gimana cara penyebaran informasinya, promosi produknya misalnya, kemudian video iklannya, kayak gitu. Nanti teman-teman akan membuat video iklan misalnya seperti itu. Aspek lain, lokasi, penggunaan teknologi ya, rencana nanti teman-teman bisa baca detail di sini ya, karena waktunya nggak banyak. Di sini ada skema juga di bawah ya, nanti tadi yang saya bilang skema proses usaha, di bawahnya, nanti Bila bisa sambil ke bawah ya. Di situ ada skema proses usaha ya, skema proses usahanya tuh dibuat seperti apa gitu ya. Kemudian tempatnya, delivery order, konsepnya kayak gitu. Nanti pasti banyak juga ya contoh-contoh yang bagus gitu ya. Nanti teman-teman bisa sambil baca-baca yang lain. Kemudian aspek manajemen usaha, jumlah pengelola, sistem pembagian waktu kerja, kemudian ada aspek keuangannya, modal, investasi awal gitu ya. Investasi awal itu butuh berapa gitu kan. Terus nanti teman-teman ngitung biaya produksinya, kemudian penetapan harga produknya, laba, nanti teman-teman ngitung di situ gitu ya. Dibagi, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kemudian yang paling penting lagi adalah keberlanjutan usaha di bab 4. Itu ada keberlanjutan usaha, karena yang tadi disampaikan sama Pak Edi, jadi bukan cuma sekedar ketika teman-teman dapat pendanaan, bisnisnya jalan, tapi setelah selesai gitu, pendanaannya selesai, terus teman-teman udah bisnisnya nggak jalan lagi gitu. Jadi teman-teman sudah harus memikirkan gimana sih sistem keberlanjutan usaha teman-teman, kayak gitu. Ya, jadi sistem keberlanjutan usaha, kemudian badan usaha, ya teman-teman rencana saya mau sertifikasi halal misalnya gitu, itu disampaikan. Oke, kemudian jadwal kegiatan, terus ada rancangan biaya teman-teman nanti bisa lihat di bawah rancangan biaya teman-teman kira-kira butuh apa, kemudian setelah itu baru lampiran. Pastikan teman-teman betul-betul ya nggak lebih dari 10 halaman gitu. Kadang-kadang yang susah kan kayak gitu, saya mau menyampaikan banyak, mau bikin chart banyak gitu, tapi halamannya nggak cukup, kira-kira mana yang harus saya buang kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ketemu sama dosen pembimbingnya ya, kemudian nanti dosen pembimbing bisa biasanya memberikan arahan gitu ya, kira-kira yang lebih bagus untuk ditampilkan yang seperti ini kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ngomongnya kecepatan misalnya, terus karena sudah sore ya. Kurang lebih kayak gitu, pasti masih banyak kurangnya, kalau nanti kita bisa diskusi ya selanjutnya sama Pak Aris yang lebih berpengalaman juga di bidang PMW ini. Dari saya cukup sekian, nanti kita bisa lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana atas pemaparannya. Tadi udah diberikan contoh-contoh layout juga ya dari format proposal. Nah ini langsung pertanyaan saja ya, berarti ya. Ini udah ada yang mau bertanya, ini Bu Nana satu ini Bu Nana. Oh ya. Ini dari Mas Muhammad Taufik dari Teknik Elektro. Ini bertanya Bu, ini sudah mepet tanggal 20 Juni, terus kiat-kiat apa ini yang bisa dilakukan agar cepat pembuatannya, misal mencari rekan tim yang baik, cara mencari dosen pembimbing, kemudian meminta tanda tangan biar cepat gitulah Bu ini. Kalau kita nangkap. Iya, langsung dijawab.
biar cepat. Oke, langsung dijawab nih Pak. Nggih, matur nuwun pertanyaannya Mas. Jadi memang karena ini betul-betul singkat ya waktunya. Pertama pertanyaannya saya adalah bisnisnya udah ada apa belum? Gitu. Kalau bisnisnya udah ada, kira-kira tadi teman-teman udah bisa langsung menyusun gitu ya. Menyusun artinya harus diatur waktunya. Kita masih punya waktu berapa hari nih gitu. Jadi kalau pertama sih kalau menurut saya nanti detail kiatnya itu sama Pak Aris ya. Pak Aris nanti lebih jago juga. Tapi nanti saya sedikit dari saya. Ini teman-teman bisa langsung bikin schedule time selama 1 minggu ke depan ini, nggak 1 minggu nih ya, Jumat ya terakhir itu jam 24 itu. Silahkan nanti teman-teman bikin. Jadi hari ini misalnya, kan teman-teman udah punya template-nya nih, gitu. Saya harus nulis apa sih kayak gitu. Nanti teman-teman bisa bagi tugas nih. Pertama tadi misalnya saya nyari teman tim yang bisa yang baik gitu itu jelas ya. Silakan teman-teman cari yang teman-teman mau sevisi gitu. Sevisi gitu. Teman-teman mau kita ngerjain bareng-bareng yuk kayak gitu. Kita ngerjain bareng-bareng nanti langsung bagi tugas. Saya nyari ini gitu kan. Sambil ngerjainnya kalau biar cepet sih pakai Google di-share ya. Ya nggak sih, di-share gitu, nanti teman-teman ngerjain bareng-bareng pakai Google Doc misalnya, pakai Google Doc, terus nanti saya ngerjain bagian ini ya, saya ngerjain mana sambil koreksi gitu. All the time sih kalau menurut saya, jadi atau misalnya satu hari ini saya mau ngerjain bab 1, 2 misalnya, atau nanti 2 itu langsung kirim ke pembimbingnya gitu, langsung kirim ke pembimbingnya, koreksi, terus nanti sudah selesaiin koreksi, ada kemudian lanjutnya yang selanjutnya, seperti itu. Kayak gitu. Kalau menurut saya jangan kelamaan. Kadang-kadang tuh yang jadi masalah tuh sebenarnya ini. Teman-teman tuh selesaiin dulu sendiri gitu semuanya. Dan ketika ketemu sama dosen pembimbingnya itu mepet. Hamin 2 jam. Enggak ding. Maksudnya hamin 2 hari aja. Hamin 2 hari tuh kalau menurut saya agak ini aja kayak ini udah ada beberapa saya batasin 2 kelompok aja nih kalau yang PMW sekarang. Jadi pokoknya deadline-nya saya kasih deadline hari Rabu pagi itu hari Selasa malam itu sudah harus kasih proposal ke saya. Mau itu proposalnya bab 1, 2, 3 artinya teman-teman udah punya gambaran dulu. Nah, habis itu saya bantuin. Jadi dosen pembimbing itu jangan cuma dimintain tanda tangan teman-teman ya. Fungsinya dosen pembimbing adalah untuk menemani teman-teman dalam menyusun proposal karena bisa jadi misalnya apalagi Pak Aris gitu ya yang memang sudah mendampingi banyak bimbingan yang lolos misalnya lolos pendanaan. Pasti kan punya strategi punya strategi kayak gitu. Jadi memang harus seperti itu harus komunikasi. Jadi PR-nya adalah teman-teman pelajari template-nya, kemudian koordinasi komunikasi dengan dosen pembimbing dan juga teman-teman bisa langsung action gitu. Ya langsung action. Koreksi revisi langsung dikerjain. Revisi langsung kerjain kayak gitu. Komunikasinya bagus dan banyak baca update informasi-informasi terkini kayak gitu. Terima kasih, cukup Pak. Terima kasih Bu Nana. Iya, sama-sama. Intinya gaspol ya Bu? Ya, gaspol, jangan pakai rem. Gaspol, pakai rem. Jangan pakai rem. Baik, masih ada yang mau bertanya ini? Saya kasih Atau kesempatan 1 kali langsung lagi. ke Pak Aris dulu aja, nanti boleh. Langsung Lihat, Pak Aris. nanti Boleh, ya. ke Pak Aris dulu, nanti bisa bareng-bareng setelah Pak Aris ya. Pak Aris Sugeng Rawuh. Alhamdulillah Mas G, selamat sore semua teman-teman semuanya, mahasiswa dan panitia, moderator dan Bu Nana. Pak. Ya, tadi saya sedikit menyampaikan, saya mengikuti dari jam 16:30 karena ada kendala sinyal. Ini di sini sudah jago semuanya, ada Pak Indra, Pak Bu Nur Hasan, Mas Husa, Bu Rani, semua sudah pelaku usaha. Poinnya satu, tadi yang penting adalah pada saat Anda mengirim proposal nanti tidak ada tanda tangan dosen pembimbing dan WD3. Tidak usah ada persetujuan dari WR3, nggak usah, karena ini di edisi pandemi COVID-19. Tadi yang dikatakan Bu Nana benar, itu dari Muhammad Taufik itu teknik elektor 2019 ya. Itu saya paham. Yang penting sekarang lakukan semampu Anda dulu, karena proposal nanti yang dinilai pada saat ini adalah secara administrasi gitu. Modal ada 2, tangible asset dan intangible asset. Aset yang tidak terlihat adalah intangible itu ya aset Anda berkomunikasi, ide Anda seperti itu. Tolong tulis saja karena sekarang gaspol dan rempol mungkin gitu. Anda harus ngegaspol, semuanya digas semuanya. Rempolnya apa di situ? Anda harus ngerem ide Anda cukup direm 1 saja, jangan sampai 12 semuanya seperti itu. Gitu. Time schedule-nya memang sampai tanggal 20 seperti itu. Tadi yang diberikan oleh Bu Nana itu contoh dari susu itu bagus. Silakan Anda teruskan.
bagaimana marketingnya, marketplace-nya seperti apa, inovasi di era pandemi itu seperti apa, seperti itu. Contohnya toppingnya diganti jahe, jamu, boleh seperti itu. Apalagi di sini ada Pak Uza, silakan monggo barang nuggetnya di modif sedemikian rupa karena yang lagi Anda silakan baca karena Unair, BIN dan macam-macam itu ada obat COVID-19 yang sudah ditemukan. Mungkin ada turunan dari situ boleh seperti itu. Susu, teh atau yang lain-lain monggo silakan. Tapi poin pentingnya lagi Anda jadikan ini sebagai ibadah itu aja cukup. Minta terus orang tua ya itu cukup. Bu, Pak, saya mau melakukan ini niatnya ibadah gitu aja. Nggak tahu. Anda sekarang pokoknya yang penting nabung dulu. Tabungan energi positif nanti mengunduhnya pada saat waktunya seperti itu aja. Nanti poin-poin yang penilaian adalah tadi yang udah dikatakan Bu Nana, kelengkapan dokumen, persetujuan dosen pembimbing, itu penting. Daftar riwayat hidup seperti itu aja sih karena kita akan menilai dari tanggal 22 sampai 29 Juni. Seperti itu. Monggo silakan yang lain. Mohon maaf ini ada anak saya sebentar. Saya monggo silakan. Ya, matur nuwun Pak Aris. Gimana Pak Aris mau nambah lagi materinya? Kenapa langsung Diskusi saja Mas, nggak apa-apa, monggo silakan. Niki. Assalamualaikum dari Mas Arifin Nur Muhammad. Izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan. Jika dalam anggota tim dibantu oleh teman yang berpengalaman dalam usaha sejenis, apakah perlu dijelaskan dalam usulannya? Kedua, apakah produk yang akan dijual perlu digambarkan atau dijelaskan secara spesifik, termasuk harga produk yang ditawarkan dan gambar produknya? Monggo Pak Aris atau Bu Nana. Bu Nana dulu, monggo Bu, silakan Bu. Bu Nana Bu. Oke, baik Pak Aris ya. Nanti saya coba menjawab, nanti bisa ditambahkan ya oleh Pak Aris ya. Jadi kalau misalnya kalau dari saya secara pribadi sih memang kita sampaikan itu adalah yang memang anggota tim yang namanya kita tuliskan di proposal. Seperti itu. Ya misalnya apa? Temannya berarti di luar dari tim ya. Kalau yang saya tangkap tuh temannya di luar dari tim gitu ya. Memang sudah berpengalaman kayak gitu. Kita kan tahu ya, kita ngapain, maksudnya dia tuh bergabungnya tuh apa sebagai Ini anggota tim ini Bu. Oh, ini anggota tim. Oh iya, kalau anggota tim kita harus menjelaskan pengalaman usahanya. Oh iya, nanti di situ tadi kalau nanti teman-teman kalau tadi lihat detail ya, kalau lihat detail tadi yang dicontoh proposalnya, itu nanti di bab berapa ya? Bab 3 ya kalau nggak salah. Jadi itu jadi nanti ada riwayat, ada detailnya. Jadi tim dalam satu tim itu dia punya pengalaman apa gitu. Pengalamannya dituliskan di situ di dalam babnya. Nanti kalau nggak salah di bagian yang anggota itu ya. Pembagian tadi kan ada ya pembagian kerja gitu ya. Itu nanti selain disampaikan pembagian kerja juga bisa disampaikan dia pengalamannya apa di situ, pengalaman kewirausahaannya di situ gitu ya. Nanti dari tahun berapa itu bisa dijelaskan. Kalau menurut saya itu nanti akan mendapatkan menjadi nilai tambah gitu ya. Menjadi nilai tambah karena oh iya berarti di dalam tim ini sudah ada orang yang berpengalaman di situ seperti itu. Kemudian apalagi ya tadi dideskripsikan dengan jelas gitu ya. Kalau menurut saya sih perlu gitu ya. Perlu jadi teman-teman tuh nggak ngambang gitu ya. Ya teman-teman sudah jelas. Oh saya mau punya merek ini misalnya, namanya tuh ini bisnisnya. Terus kayak tadi contohnya misalnya logonya, kemudian kemasannya kayak gitu. Itu perlu sih kalau menurut saya konsepnya misalnya teman-teman tuh mau jualnya di misalnya di shop kayak di marketplace atau teman-teman bikin online shop sendiri gitu ya, pakai sederhana misalnya pakai WordPress atau apa kayak gitu. Itu teman-teman sampaikan di situ. Seperti itu. Nanti detail jelas promosinya mau pakai apa, pakai WhatsApp, pakai Instagram, pakai apa segala macam, bikin video tutorial di YouTube misalnya kayak gitu kan. Itu gimana caranya gitu teman-teman ini dalam ini kan ini sedang berkompetisi ya. Ya nggak sih? Betul kan ya, kita kan sedang berkompetisi gitu. Jadi dari harapannya sih dari teknik nih misalnya dari teknik atau di Unsut punya ada proposal 100 semua didanai gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya gitu. Namanya kan tetap kita berkompetisi. Misalnya ada yang sejenis tapi teman-teman punya ide yang lebih menarik, pasti nanti akan dinilai yang lebih menarik itu sih kalau menurut saya. Jadi walaupun waktunya mepet teman-teman, nah kadang-kadang kan kalau saya sih kalau
kalau kalau ada pagar gitu ya tinggi nggak bisa saya loncat nih kayaknya, tapi ketika di belakangnya ada anjing saya juga bisa loncat. Mungkin teman-teman bisa bisa kayak gitu, artinya ini kesempatan yang ini malah ini momen teman-teman untuk bisa maksimal gitu, kayak break the limit gitu loh. Jadi itu kayaknya bagus tuh buat kita teman-teman, semangat kayak gitu. Insya Allah bisa, waktunya masih cukup buat teman-teman bisa bikin proposal yang bagus ya. Oke, dari saya cukup, Pak Ya. Indra. Ya, Pak Indro, Bu Nana, saya sedikit menambahkan ya. Saya pernah beberapa kali review Iya. proposal. Ada di grup itu kemarin yang kita danai, tapi kita drop dananya atau kita coret. Pertama, dia baru melaksanakan usaha udah beli kulkas. Ya, beli kulkas satu. Yang kedua, beli kompor gas 2. Itu kan tidak layak sama sekali seperti itu. Misalnya kompor gas cukup 1, tabung gasnya 1 itu cukup. Jadi yang kira-kira nanti ke arah profitable dan sebagai aset itu jangan terlalu banyak, karena kan Anda bisa bekerjasama dengan mitra seperti itu. Tadi Bu Nana mau bilang, tapi yang poin yang sekarang diharapkan di pandemi adalah yang utama adalah makanan, tapi nanti yang di-online-kan seperti itu. Itu seperti itu. Yang kedua tadi, tim adalah satu kata yang berpengalaman itu memberikan masukan, dan jangan Anda underestimate yang tidak berpengalaman tidak punya ide apapun. Biasanya dari yang tidak berpengalaman itu ide-idenya lebih menarik, dan itu kadang-kadang idenya gila tapi itu logis karena mereka lebih milenial seperti itu dibandingkan kita yang di era kolonial seperti itu. Kan ada nanti diharapkan itu adalah angkatan 2000 semester 6, semester 4 dan semester 2 boleh seperti itu. Tadi Bu Nana sudah sudah presentasi, nanti yang Mindshare yang dari area usahanya itu di area Berlima Sakep ya Bu Nana. Itu yang mahasiswanya udah ya. Okay. Oh ya udah. Maksimal radius usahanya itu 25 km. Perlu saya share Pak Arif yang oh ya udah nggak apa-apa. Perlu Dari PMB di-share. itu. Oh iya, oke Pak. Nanti saya share aja nggak apa-apa anak monggo. Nanti di halaman 4 atau berapa itu. Jadi nanti yang usaha jarak ya Pak. Sekarang ketentuan jarak Pak Indro, jadi yang sekarang maksimal itu 25 km Pak Indro. Nanti Bu Nana ada di situ nanti, sebentar Bu Nana. Halaman, sebentar Bu Nana. Ada di halaman 6 Bu, ketentuan khusus Bu Nana. Ini ya? Nah, ya ini. Nah ini Bu Nana. Ya. Jadi kenapa di situ mahasiswa unsur berdomisili wilayah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Tegal. Tegalnya itu bisa kabupaten, bisa kota madya. Dan mahasiswa unsur di luar daerah, luar Jawa, yang saat ini tidak pulang kampung karena adanya pandemi COVID. Berdomisili di sekitar Purwokerto, radius 20 km dari kampus unsur, mungkin sampai Bogotsari seperti itu. Ya. Kenapa ada seperti ini? Misal ada nanti set fisik, bisa hadir seperti itu. Ya. Yang diharapkan kemarin diskusi dengan tim kita, kenapa dibatasi sampai Tegal kan? Tegal mungkin 90 90 kilo. Mereka menjangkau besok ada ketentuan khusus, mereka harus datang jadi bisa seperti itu. Itu aja sih. Ya, ayo kita rame-rame gaspol, mudah-mudahan teknik bisa terbanyak seperti itu karena kita kemarin ranking 3 kalau nggak salah tahun lalu. Oke, amin. Walaupun COVID tetap berkreativitas, nggih Pak. Tetap kita merubah bagaimana corona menjadi konora seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Huza ini. Buat marketingnya gimana ini Pak? Kira-kira. Buat marketingnya gimana ini kira-kira? Waduh, Pak Huza bisa menjawab sendiri itu tadi udah japri ke saya itu. Marketingnya boleh, silakan Anda buat flyer lewat Instagram karena Anda kan semua orang milenial ya. Aliran al-Facebookiah, al-Instagramiah dan al-ala yang lain ya. Monggo silakan membuat semenarik mungkin seperti itu. Tapi tolong dibatasi karena maksimal kalau nggak 10 lembar apa sekarang ya. Seperti itu. Bebas Mas, via WA boleh marketingnya. Atau Anda punya sekarang ramai Mas gini. Ramai webinar. Silakan Anda ngikut di situ, iklan di situ boleh insya Allah seperti itu. Bisa sama. Itu belum ada yang ambil di situ. Ya, apalagi ada KKN, silakan Anda iklan di KKN, support system untuk Satgas seperti itu. Itu boleh. Ya, itu menarik itu. Itu akan kita nilai insya Allah kalau saya nilai itu tinggi. Saya open aja kalau ada yang ciri-cirinya di situ pandemi, besok saya akan perjuangkan itu tinggi nilainya. Seperti itu. Karena kita akan rapat tanggal seleksi 22 sampai 29 ya. Kita mungkin akan gaspol rempol juga seperti itu.
Silakan monggo, ada yang lain monggo. Yang lain mau bertanya, silakan. Oh, ini ada yang tanya ranking 1 dan 2-nya siapa, Pak? Gimana Mas? Ranking 1, 2-nya siapa ini ada yang tanya. Baik. Oh aduh, itu ranking 1 kemarin MIPA Oh, Pak. yang banyak mengirim proposal. Yang kedua FEB ya. FEB. Seperti itu. Alhamdulillah kita di ranking 3. Seperti itu. Jadi bisa diperbanyak nih Pak tahun ini. Bisa, bisa Mas, insya Allah bisa. Ya, untuk yang adik-adik angkatan yang 2000, misalnya kayak tadi yang susu itu kan 2017 ya Bu Nana ya? Iya Pak, 2018. 2018, silakan Mas 2018 proposal, artinya 2019. Gitu. Iya, tolong diteruskan oleh yang lain monggo. Ada beberapa kok teknik yang unik-unik kok itu. Misalnya boleh mendoan digital, boleh digigit gatal kan boleh seperti itu. Arahnya servis boleh Mas, teknik ini bagus-bagus nih. Contohnya servis. Oh ya, tadi saya sempat ingin bertanya itu Pak, kalau servis itu bisa atau enggak di ini? Bisa Mas, pertanyaan buat teman-teman yang lain. Services misalnya seperti ini, itu pelayanan ya, misalnya ada Anda ngungkapin sesuatu masalah konsultasi tentang webinar atau konsultasi di pandemi seperti ini kan banyak anak-anak SD yang butuh bimbingan Mas, Pak Indro, Bu Nana. Oh iya, betul, Pak. Itu boleh. Itu cukur online juga bisa. Itu belum ada itu. Online Anda nanti di situ disiapkan online-nya mau seperti apa. Anda melayani maksimal 5, Anda menggunakan masker dan maskernya gonta-ganti. Anda menyiapkan anduk-anduknya pun gonta-ganti. Anda targetnya maksimal 5 aja nyukur udah cukup. Tapi Anda menggunakan protokol COVID-19 itu akan dicari. Dan saya udah survei ke teman-teman saya, rata-rata tidak pernah cukur karena takut. Iya betul. Takut tertular seperti itu. Ya, itu jarang yang cukur Mas. Ada sampai 3 bulan seperti itu, ketakutan yang luar biasa. Monggo yang lain silakan kita diskusi aja nggak apa-apa. Mungkin kan ini apa teman-teman ada yang jago desain grafis gitu ya Pak ya. Oh iya, jago, itu bisa. Mungkin bisa. Coding gitu di teman-teman informatika mungkin bisa membuka jasa. Boleh, boleh. Oh iya, Pak Idris itu bisa, Bu Nana, itu yang informatika atau yang lain yang punya kemampuan untuk desain itu banyak yang tidak mendesain flyer webinar itu. Itu silakan itu bisa itu mendesain. Itu boleh. Webinarnya banyak banget ya Pak. Itu kan ya. bisa jadi peluang usaha yang bagus ya. Okay. Ya. Monggo silakan yang lain. Oke, monggo silakan teman-teman mahasiswa yang lain yang pertanyakan, yang mau ditanyakan. Mungkin buat teman-teman yang udah berpengalaman gitu ya, yang udah punya usaha, yang mau dikembangkan apa gitu, atau mungkin teman-teman yang masih mencari-cari ide gitu bisa menanyakan. Pak Uza mau cerita pengalamannya ini Pak Uza tentang banana nuggetnya. Pak Uza udah keluar mungkin Pak. Pak Uza masih ada. Oh, masih. Jadi dia habis tanya marketing. Pak Uza tetap semangat Pak Uza. Teman-teman yang lain ya. Hadir Bu Nana, hadir. Ayo cepat diskusi. Halo Bos Banana, silakan hadir Bos. Sambil nunggu buka puasa ya. Sekalian makan simplung ya Bos Uza. Gimana? Monggo share. Siap ya Pak Uza untuk menjadi mitra ya, siap ya. Nanti dipikirkan lagi. Harus untuk teknik apa yang tidak boleh harus. Tolong video ditampilkan Pak Uza, nggak kelihatan. Jangan-jangan lagi ngomong dedenya ini. Lagi ngomong dedeknya Pak, sambil Ya ngomong. nggak apa-apa, ya biarkan jadi penerus banana nugget boleh, nggak apa-apa. Banana nuggetnya harus tetap jalan Pak. Betul. Oh ya, saya mau sedikit sharing ya. Untuk penilaiannya, karena administratif, itu pertama adalah kelengkapan berkas administrasi. Ya, contohnya SK, piagam, sertifikat. Yang kedua adalah kapasitas, sikap, dan kepribadian. Akan dinilai tentang pengalaman manajerial, organisasi, dan wirausaha. Yang ketiga tadi yang disebutkan Bu Nana, business plan. Oh ini ada kreativitas, inovasi, lokal konten, dampaknya seperti apa, finansial, kelayakannya, berlanjutan. Terus yang terakhir adalah pekerjaan sarana dan prasarana, investasi alat, bahan mesin, dan pendukung lainnya. Itu aja sih paling. Karena besok kita fokusnya ke arah pemberkasan dahulu besok. Gitu. Monggo Bu Rani, ini ada Bu Rani ini. Silakan Bu Rani.
Secara ergonomi Pak, bagaimana? ini ada pertanyaan lagi, Pak. Oh monggo sampai MW ini tidak wajib untuk mengikuti kondisi kan ya Pak? Soalnya sedang pandemi. Ya, berarti untuk segi pemasaran boleh dijadikan seperti kondisi normal seperti biasa atau tidak? gimana Mas Indro? Gimana? Ini Ji? kondisi yang ini kan sedang kondisi pandemi Pak. Nah berarti untuk segi pemasaran boleh dijadikan seperti kondisi normal bisa Pak? Bisa Mas. Proposalnya. Boleh nggak apa-apa, boleh. Bisa aja, boleh nggak apa-apa. Gitu. Boleh. Tetap bisa berarti ya Pak? Tetap bisa. Tidak perlu. Ya, tapi nanti tambahkan sesuai dengan protokol COVID, misalnya nanti Anda jual menggunakan sarung tangan gitu. Saya pun sekarang presentasi pun harus pakai masker, Mas. Saya pakai masker, Mas. Gitu. Ya kan? Kelihatan nggak saya pakai masker? Kita udah nyiapin masker juga tadi beli di langsung dari Solo. Gimana Mas Uza? Mirip Hatake Kakashi. Monggo yang lain silakan. Pak Uza tadi sudah mikir. Bentar Mas itu. Pak Uza siap nggak jadi mitra nggih? Pak Uza? Nggak, ini saya todong aja karena untuk teknik. Pak Uza bisa nggih? Pak Uza? Oh iya. Monggo Pak Indro. Pak Nggih. Pak Uza, nanti kalau misalnya untuk proses ininya, untuk kalau dikembangkan Pak Aris, mungkin bisa dibikin frozennya, banana nuggetnya dalam bentuk frozen gitu. Boleh. Ya kan, nanti berarti nanti kan sekarang lagi musim tuh kayak gitu kan, jadi biar nanti teman-teman bisa ini sendiri gitu, bisa goreng sendiri gitu. Bisa Kalau udah toppingnya ada boleh, frozen ya Pak Uza. topping jahe boleh gitu. Ini Ada lagi untuk Pak Indro? mahasiswa yang di luar Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, dan Tegal, Kebumen yang sedang di rumah berarti tidak bisa ikut Pak. Kita tidak bisa ikut Mas, kecuali dia harus kos lagi gitu. Tidak boleh Mas, karena ini kan kondisi pandemi Mas. Kemarin kesepakatan saya juga, loh kenapa nggak boleh ya? Karena ini kondisi pandemi gitu. Jadi Mungkin bisa jadi anggota mungkin ya Pak. boleh jadi anggota boleh. Jadi Boleh jadi anggota. Jadi anggota boleh. Jadi anggota boleh. Kan bisa ini ya Pak, walaupun Bisa online. Jadi anggota boleh. Gitu ya, Pak. Jadi anggota boleh. Jadi begitu Mas Muhammad Taufik, jadi anggota tetap boleh, namun ketua belum boleh berarti untuk mengajukan. Iya, betul Pak. Jadi untuk yang lain barang mau ditanyakan. Mas Lukas mau tanya. Mas Lukas, Pak Indro jangan lupa nanti foto bersama Pak Indro. Oh iya siap Pak, siap. Oh. Ini nggak ada tabel semua nih. Monggo silakan. Monggo. Oh enggak. Oh, Mas Lukas enggak. Saya selalu menanti pertanyaan dari Mas Yang Lukas. bikin proposal ini Pak. Gimana Pak Indro? Monggo silakan Pak Indro. Ada yang lain? Monggo. Monggo ada yang lain teman-teman. Kita sampai jam 7 ya Pak Indro ya. Jangan Pak, saya masih di kampus. Iya, maksudnya jam 17 lebih. Monggo dari teman-teman panitia bisa ikut nimbrung berdiskusi. Saya kira tidak. Iya boleh, dari siapa aja boleh. Berarti memang kita intinya itu nanti temanya itu kita mengangkat tema dalam masa pandemik ini tuh lebih menarik ya Pak Aris ya. Jadi Betul, itu jarang yang ambil lesannya Bu. iya betul, kita baca-baca berita gitu atau lihat yang lagi sekarang tuh orang-orang butuh apa kayak gitu kan, kayak tadi misalnya lagi webinar seminggu bisa 7 kali 8 kali gitu kan, itu kan pasti kan butuh tuh banyak orang desain, minta butuh buat desain misalnya kayak gitu, atau kayak tadi tukang cukur kayak gitu kan, tukang cukur kan sekarang iya banyak dicari kan, nanti kalau misalnya saya mau cukur nih tapi kan gimana caranya gitu ya supaya ini kayak gitu, nanti teman-teman bisa di situ ya Pak Aris, lebih menarik ya untuk mendapat perhatian reviewer ya Pak. Iya betul. Sekarang masukkan aja, saya tanya mahasiswa tuh kuliah sehari berapa kali? Tolong Mas Lukas jawab ya. Sehari berapa kali di depan Mas Lukas? Ya Pak, gimana Pak? Sehari berapa jam di depan laptop atau di depan layar monitor apapun?
Wah, kalau itu mah variatif, Pak. Berapa? Kalau lagi rame-ramenya kan biasanya karena masalah internet dan sebagainya macamnya, Ya. dosen sering minta ganti hari atau ganti jam. Ya. Berapa jam Mas kira-kira rata-rata? Rata-rata paling padat itu sampai sekitar 4-5 jam. Ya, paling itu penting tuh. Saya ngeliatin Bu Nana, 4-5 jam kita lupa. Apalagi nanti 4-5 jam ngerjain tugas bareng temen bagi dosen, mungkin webinarnya dari bisa juga sekali kayak Bu Nana, Pak Idra, Pak Wisya itu Bu Rani ada sekali itu webinar itu. Itu tidak, Anda lupa, Anda punya modal dasar yang utama itu mata. Anda bikin, coba deh, misalnya yang dari informatik atau apapun, sistem bagaimana mereduksi, ya, reduksi tampilan agar lumennya rendah, atau obat mata seperti apa, itu kan bisa seperti itu. Sharing-sharing sedikit. Atau nanti yang kesehatan, misalnya Baraget plus sirih, gitu kan bisa, nggak apa-apa. Kalau cerita makanan digabungkan kan bisa seperti itu. Bisa itu Pak Indro, monggo yang cukur, boleh. Gitu. Anda misalnya buat player ataupun buat bed atau name tag atau apapun itu kan bisa. Itu jarang yang ambil itu seperti itu. Desain player itu jarang yang ambil. Obat mata juga jarang seperti itu. Intinya Anda tetap semangat niatkan untuk teknik itu aja, insya Allah. Nanti kami bertiga dan teman-teman yang lain kalau ada proposal apapun silakan kirim ke nanti kita diskusi lah. Sebelum saya nilai, saya akan nilai di sana, tapi nanti secara di sana kan saya sudah akan objektif ya, walaupun mohon maaf sedikit mungkin ada subjektifnya mungkin loh ya. Tapi kemarin kita di karantina, kita harus objektif seperti itu, apapun. Dan kita kadang-kadang tidak mengoreksi punya sendiri seperti itu. Ini saya yakin pesertanya tidak hanya dari teknik tuh, saya yakin ada yang dari FEB, ya nggak? Ini dari fisika tadi ada Pak, ini Pak, fisika Pak. Dari FEB juga ada, saya sudah terima laporan. Pak, ini ada yang bertanya lagi, izin bertanya lagi, boleh Pak? Boleh. Ini dari Mas Arya Wahyu, jika kita ingin menjual misalnya barang elektronik atau komponen elektronik, apakah harus spesifik? Misal jenis resistor, kapasitor, itu kan banyak jenisnya. Apakah nilainya harus disebutkan semua beserta harganya? Oh, kalau itu mau detail boleh, ya, tidak ditampilkan semuanya Mas, tapi nanti Anda bisa menjual, saya jual kapasitor jenisnya ABC. Kalau nanti butuh tinggal di customize saja seperti itu. Ya. Itu aja boleh Mas, nggak apa-apa, silakan. Yang nanti pada saat sebelum masuk ke sebelum tanggal 20, semua pembina yang ada di fakultas insya Allah akan membina seperti itu. Boleh jadi boleh jadi pembimbing, tapi kalau nanti sudah jadi pembina di perwakilan dari fakultas di universitas, kita akan objektif dan kita biasanya tidak mengoreksi punya fakultas sendiri seperti itu. Jadi nanti silang-silang seperti itu. Ya, makanya nanti diterapkan ada 12 fakultas, mungkin saya akan mengoreksi yang FEB seperti itu. Atau yang lain disilang Mas. Silang ya Pak, penilainya. Penilainya. Tapi diharapkan sampai hari Jumat, insya Allah saya dan Bu Nana siap lah untuk sharing-sharing lagi, mau nggak apa-apa. Mau ada webinar seperti ini mungkin di Google Meet atau di Zoom boleh, yang lain mau nggak boleh. Ya. Oke, gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. 1, 2. Ini mungkin ada Mas Ahmad Ridwan Fauzi dari FEB ya Mas Ridwan nggih? Ini Mas Ridwan Fauzi ya nih dari FEB nih Pak di chat. Iya. Mas Ridwan, tampilkan videonya Mas. Monggo Mas Ridwan bisa komunikasi secara daring langsung, nggak apa-apa. Iya. Ini bimbingannya Bu Eka ya Mas Ridwan ya. Tolong tampil Mas, mana Mas, saya nggak lihat videonya Mas. Ini kalau nggak salah tadi WA Bu Eka ya, Mas Ridwan ya. Iya Pak. Iya betul ya, Bu Eka baru WA dengan saya. Iya. Betul. Tampilkan videonya Mas Ridwan, nanti saya tampilkan ke Bu Eka ini. Untuk bukti Anda kehadiran, mungkin ada penilaian khusus nanti dari Bu Eka. Nah, ya Mas, saya foto dulu sebentar, saya kirim ke Bu Eka ini, akan bukti. Oh nggak apa-apa, saya bareng-bareng. Senyum Mas.
Senyum 10 jari, Mas. Oke, udah Mas. Makasih, saya kira Bu Eka ya. Silakan yang lain, nggak apa-apa, silakan yang lain. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi mungkin bisa. Atau mau lanjut lagi habis jam 9 nggak apa-apa nanti. Monggo, silakan. Silakan, monggo Mas. Panitia Mas Muhammad Fali gimana, masih bisa ini waktunya atau mau stop dulu? Oh, Mas Nah, Lukas. Mas Lukas mau bertanya nih, Mas Lukas nih. Silakan Mas Lukas. Mas Lukas. Ini ya Pak, saya kan berpikir bahwa di masa pandemi ini kan untuk membuat produk yang original, terutama bentuknya makanan atau minuman itu kan mendapatkan istilahnya pandangan yang buruk gitu loh. Karena kan orang saat ini waspada gitu terhadap apapun yang dikonsumsi gitu kan. Baik itu mau beli di dekat rumahnya ataupun dia online gitu, pesan secara online. Nah, saya berpikir gimana modelnya kalau bentuk PMW-nya ini adalah jasa gitu Pak. Kan tadi Bapak bilang kayak istilahnya untuk desain pamflet, flyer, dan segala macamnya. Nah, untuk begitu Pak, di mana nilai lebihnya gitu Pak? Itu kan hanya bentuk kayak kerjaan sampingan doang gitu Pak. Kalau untuk jadikan PMW itu di mana jadi nilai keunikannya gitu loh Pak? Yang mana Mas Hen? Yang mana? Gimana Pak? Yang saya apa yang mana? Apa yang buat minuman? Yang jasa, Pak, yang jasa. Ya Pak, yang jasa. Jadi kan kalau secara logisnya kan kalau untuk membuat produk original makanan atau minuman kan istilahnya amat sulit loh, karena kan orang cukup waspada terhadap sesuatu gitu, karena takut ketularan gitu kan istilahnya. Nah, untuk produk jasa itu, kalau misalnya kayak jasa untuk buat pamflet lah, flyer lah, di mana nilai lebihnya gitu Pak untuk jadikan PMW ini gitu Pak. Soalnya kan kita istilahnya memberikan kelebihan di proposal agar dipilih gitu, didanain gitu loh Pak. Pak Aris suaranya hilang nih kayaknya Pak Aris. Suaranya tidak terdengar ya Pak Aris. Punten Pak Aris, suaranya buatan terdengar. Mungkin break dulu ya. Mungkin ini lagi apa? Waktu azan maghrib kita break dulu mungkin 5 menit. Break dulu nggih. 3 sampai 5 menit untuk azan maghrib.
Baik, mungkin sudah bisa dilanjut Pak. Eh, Masih di sini Mas ya. Mas Dan, Mas Lukas. Iya, iya Pak. Ya, saya sedikit menjawab pertanyaan tadi. Misal yang untuk jasa pembuatan flyer ya, biasanya sekarang adalah ketepatan waktu, komitmen Anda, dan cara Anda dihubungi mudah tidaknya Anda berkomunikasi. Ya, itu kadang-kadang kan keinginan dari user yang harus diterjemahkan oleh user atau klien, harus diterjemahkan oleh Anda sebagai services, Mas, seperti itu. Ya. Oh Mas San bisa nggak membuat, saya akan besok saya akan webinar jam 7 pagi. Padahal mereka pesannya maghrib, tolong disenkan. Oh iya Pak, saya bisa jam 10 malam. Itu kan poin tersendiri Mas, seperti itu. Ya, itu dari segi service. Yang kedua tadi yang dari segi makanan misalnya seperti itu. Banyak yang di era pandemi seperti ini, kita ketakutan untuk memberi makanan online. Tapi pada saat Anda memberikan jaminan bahwa produk Anda itu layak dan memenuhi protokol COVID, misalnya Anda nanti pada saat ngirim, tolong diberikan gambaran bahwa nanti Gojeknya pun harus memakai masker, memakai dalam produk Anda udah dibungkus plastik yang aman gitu Mas, itu mungkin bisa seperti itu. Atau pada saat Anda ternyata pakai Gojek masih mahal, maaf saya tidak disupport oleh Gojek ya, atau ojek online seperti itu, Anda nanti bisa menggunakan Anda sendiri, Anda menggunakan sarung tangan, dan begitu itu sarung tangan Anda buang langsung, itu di depan customer itu boleh. Tapi kan Anda punya nilai tersendiri. Nggak apa Mas, Anda mungkin sarung tangan 1.000, tapi Anda bisa meningkatkan itu kapasitas. Oh, ini bahwa saya aman seperti itu. Dan saya yakin Mas Han lagi buka puasa itu ya makan sambil makan ya. Itu pun tidak pakai sarung tangan ya, seperti itu ya Mas Lukas. Kira-kira seperti itu. Monggo Bu Nana menambahkan. Itu unik itu Mas Han. Pertanyaan itu wajar Mas Han. Itu mungkin dari saya nggih. Monggo. Silakan Bu Nana. Nggih, betul yang disampaikan sama Pak Aris ya. Memang kita nanti harus punya nilai jual sendiri ya. Kita harus punya keunikan kita sendiri, nilai jual. Artinya kita harus memahami apa yang mau kita lakukan. Kemudian tadi SWOT-nya gitu ya. SWOT-nya, gitu, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, itu perlu kita ketahui gitu, supaya nantinya kita bisa memberikan yang terbaik kayak gitu buat customer kita gitu. Pada akhirnya nanti ya hasil usahanya ya, pendapatannya kayak gitu ya, nanti usahanya meningkat kayak gitu dan bisa terus berkelanjutan gitu. Poin yang paling penting kalau menurut saya itu adalah keberlanjutan usaha. Itu nggih Pak Aris, karena itu kan juga ada poin yang betul. Keberlanjutan usaha itu akan meningkatkan nilai. Pertama, satu, usaha Anda itu masih terus jalan. Yang kedua, keberlanjutan anggotanya itu nanti. Anggota jadi ketua, itu akan dinilai tersendiri seperti itu. Makanya kan ada poin penilaian pengalaman seperti itu. Kalau kita berbicara masalah di pandemi COVID seperti ini, ketahanan pangan kita itu lumayan diperhitungkan. Satu, misalnya, saya barusan makan, mungkin kalau ada yang lihat uploadan saya itu, saya barusan makan cimplung ya Mas ya. Ya. Anda silakan, cimplungnya itu ketahanan pangan juga Mas. Ya. Jadi dari bolet ataupun dari singkong, Anda olah itu sesuai dengan misi UNSUD kan 2034 ya, sebagai ke arahnya kan ke perdesaan. Itu di universitas lainnya nggak ada. Itu mungkin jadi penilaian tersendiri bagi anggota tim besok itu seperti itu. Oh, anak ini mengangkat nilai-nilai lebih dari budaya lokal konten pangan, itu bisa Mas. Anda variasikan seperti itu bisa. Nah, karena saya suka makan, jadi saya sering keliling, jadi itu nilai lebih tersendiri. Apalagi ada contohnya kan, bisa saya makan nanti. Jadi ada dari kawan-kawan panitia, kita satu pertanyaan lagi, mungkin kita sampai jam 6 nggak apa-apa. Dari teman-teman panitia masih memberikan kesempatan satu pertanyaan lagi. Oke. Mas, monggo Mas Bang Istu. Monggo langsung aja Mas, daring pakai suara nggak apa-apa. Iya Mas, videonya tampilkan videonya Mas. Iya, videonya tampilkan boleh. Biar kelihatan. Sama Pak Aris nih, biar kelihatan Pak Aris nih. Saya ingin bertanya, tadi saya dengan simak dari tadi kan lebih kepada inovasi produk dan lain-lain ya. Dan untuk di sini tuh saya pengen bertanya tentang bagaimana tentang ketika marketingnya. Jadi kan untuk disibukkan kita membutuhkan marketingnya. Apakah nanti bisa secara detail
secara mendetail juga kayak gitu sebagai nilainya itu. Sekarang nanti lebih pengen meningkatkan di marketingnya. Kayak misalkan dengan budget sekian kita bisa menjangkau orang sekian, kemudian gitu. Itu banyak detail-detail. Maka kita nanti di dalam masih tidak menyebutkan detail-detailnya itu bisa bagaimana pemasaran di seperti itu Pak. Banyak kan. Mas Adipang itu agak hilang tadi Mas. Saya terima di Yang sedikit saya tangkap ini Pak tentang budgeting Pak. gimana Budgeting gimana ya? Mas? Apakah nanti untuk pemasaran kita juga menyebutkan sebenarnya di dalam pendefinisian dari teknik pemasarannya atau teknik marketingnya. Kayak misalkan saya kan sekarang misalkan menggunakan SEO dengan jangkau kan akan menjangkau orang juga. Besar itu juga akan lebih menjangkau banyak orang juga. Apakah hal-hal bukan juga tidak di dalam ini di dalam proporsionalnya gitu, sebagai nilai atau lain lagi. Oh. Gimana Pak Idro? Dari sisi budgeting ya? Jangkauan Harus Iya. jangkauan marketing. Oke, coba Silakan, Bu Nana. saya ini Pak, Ya, Bu Nana, oke. gini Pak Aris, maksudnya kan di anggaran itu kan sekarang kan memang lagi musimnya kita pakai, misalnya teman di sini Mas Adi mau pakai Facebook Ads gitu Pak, Facebook Ads itu kan berbayar, berbayar gitu. Boleh nggak sih kita misalnya kita dalam kalau Facebook Ads itu kan ada yang per minggu misalnya, atau dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan misalnya. Saya butuh kalau misalnya untuk jangkauan berapa ratus orang, berapa ribu orang gitu, saya harus bayarnya misalnya 10.000, enggak 10.000, 100.000, 200.000 gitu. Itu boleh nggak sih Pak dimasukin ke budget? boleh, boleh. Gini, semua budgeting di ini era pandemi, nggak era pandemi pun boleh dimasukkan. Contohnya nanti Anda pada saat itu bensin dimasukkan boleh, biaya komunikasi, monef internal usaha Anda, biaya rapat itu boleh Mas Adi, seperti itu. Apalagi nanti Facebook Ads itu kan berbayar ya. Anda bisa, itu boleh sekali Mas, boleh. Anda misalnya nanti sewa akun atau Anda promosi di Instagram yang berbayar pun boleh seperti itu Mas. Boleh Mas, itu malah lebih bagus itu dan digital itu. Boleh Mas, boleh sekali. Mungkin beli domain gitu juga boleh kali ya Pak ya? Boleh. Beli domain, beli donat boleh, nggak apa-apa. Tapi Boleh Pak nanti Indro. di bagian pemasarannya itu ya, bagian pemasarannya juga disebutkan gitu, misalnya pakai Facebook Ads gitu kan. Boleh. Nanti harus jangan tiba-tiba nanti di anggarannya ada, tapi nanti di bagian pemasarannya nggak disebutkan, jadi kan nanti nggak relate gitu, jadi harus disesuaikan. Di narasinya harus ada ya Bu. Iya, dinarasikan gitu ya, biar nanti nggak tiba-tiba di atas nggak ada kok, tiba-tiba di bawah ada anggaran buat itu kan, jadi nanti reviewernya bingung ya Pak Aris ini tiba-tiba kok ada ini gitu ya. Nanti seperti lagunya Vice Versari ya, waktu yang salah itu nanti. Di waktunya. Baik, sepertinya cukup nih, udah dijawab semua pertanyaannya. Pak Idra, tolong semua peserta anak untuk bukti kita nanti ke fakultas, tolong semua peserta ambil videonya biar kita screenshot foto seperti itu. Oh nggih, saya minta tolong ini panitia Mas Muhammad Khalid nggih. Monggo dikoordinasikan untuk foto bersama dulu. Ya, buat semua peserta yang hadir di webinar silakan kamera ya. Kita mau dokumentasi dulu. Perlu di Ya nggak mati pun nggak apa-apa, santai aja. Mohon maaf Pak Indro dan Bu Nana, mohon maaf nggih. Nggih, santai Pak. Nggih, ini seru malah Pak diskusi. Nggih. Bu Rani, monggo berani tampilkan videonya Bu Rani. Monggo teman-teman tampilkan videonya untuk laporan dulu. Bisa tiga slide ya, Mas Falih ya. Itu kasihan itu Mas Han sudah ketawa terus itu dari tadi itu. Oke, 3, 2, 1. Oke, cukup lah ya. Cukup. Mas, nanti dikirim ke Pak Idro nanti biar di WA ke saya ya Mas.
Ya, Oh, siap. iya. Ya, Pak. Lewat Bu Nana juga bisa, lewat saya bisa. Oh ya siap. Loh ini Ya, Pak Edi, belum ada Pak Edi. Pak Edi tadi sudah Ini sambutan pamit. Pak, cuma mohon Oh. izin itu mengantar ibu pulang, itu jemput Nggih, istri di mobil. Nggih, nggih. Baik, kita ambil kesimpulan dulu Nggih. dari poin-poin yang telah disampaikan oleh pemateri sore hari ini dari Bu Nana dan Pak Aris, bahwa walaupun dalam masa COVID ini PMW ini tetap harus dimaksimalkan, tetap harus didampingi oleh teman-teman dari dosen pembimbing PKM-nya. Kemudian tadi sudah di-share juga bahwa dalam waktu yang mepet ini, kata Pak Aris, harus gaspol rempol nih Pak. Iya Mas. Iya Pak Indro. Jadi dalam bentuk apapun, ide-ide baru, ide-ide yang tidak ada, silahkan diajukan. Karena dalam kondisi COVID seperti ini pasti ada gap nggih Pak nggih. Tidak Betul. biasanya nggih. Yang penting dibikin dulu lah. Baik, seperti itu. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit, saya kembalikan ke Manitia Mas Muhammad Walid, monggo. Oh ya, ini ada info di chat ya untuk pendaftaran sertifikat, silahkan, ada tautannya itu. Iya. Saya sudah mengisi Pak Indro, langsung saya sudah mengisi Pak Indro. Oh iya Pak. Pak Aris, nanti Pak Aris spesial pakai stop map yang bagus. Oh ya, untuk Bu Nana, Pak Indro, dan teman-teman panitia semuanya dan peserta semuanya, saya mengucapkan terima kasih difasilitasi ada acara seperti ini, dan ini momen yang baik sekali. Jadi kita bisa saling mengenal, dan saya mendukung sekali Ibu Nana di UKM Teknik ya. Ini Bu Nana pemilik UKM Teknik. Kapan-kapan kita diskusi lain, insya Allah saya ada beberapa link yang akan bisa untuk sedekah ilmu. Insya Allah siap mereka di luar sana. Link apapun, sampai mereka linglung, sampai mereka linglung, insya Allah mereka siap. Ya. Kemarin saya sedikit cerita saja ya. Kemarin saya ketemu teman di Medco dan mantan orang Selam Bersih, bahwa sekarang di era pandemi COVID-19 ini, kalau mau kerja ke platform atau ke offshore itu membutuhkan waktu sampai 2 minggu. Itu pakai PCR dulu, Bapak Ibu semuanya, Mas, pakai PCR dulu. Itu tadinya mereka karantina di hotel Mercure atau hotel apapun, baru bisa naik pesawat ke rig atau helikopter. Itu sekarang maksimal 35 penumpang, seperti itu. Tapi karena untuk kebutuhan sekarang, maksimal itu sekarang 5 hari ada di karantina dan tidak menggunakan PCR lagi. Itu menggunakan langsung swabnya langsung dimasukkan ke karantina 5 hari seperti itu, dan membutuhkan 7 surat seperti itu, surat jaminan keluarga, SIKM, macam-macam seperti itu yang kita tidak tahu semuanya. Dan itu yang insya Allah saya siap lah, ada beberapa link saya siapkan lah, link ekonomi, link apapun, insya Allah kita siap lah untuk berdiskusi seperti itu. Yang kedua, saya dan Bu Nana dan teman-teman dosen di sini sebagai pembina, ayo kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, seperti itu aja. Yang ketiga, ayo kita gaspol untuk teknik, itu aja. Ya, itu aja cukup. Ya, itu ada Bu Rani yang baru pakai headsetnya, mungkin mereknya lah. Saya paham itu yang mahal itu ya, kan juga sama. Ya, seperti itu. Itu boleh ya, silakan. Insya Allah saya dan teman-teman di sini, Bapak Ibu dosen, insya Allah berkomitmen untuk satu, kita gaspol untuk teknik, itu aja. Oke, setuju nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Ya Pak, Bismillah, insya Allah. Dan yang keempat, jangan khawatir teman-teman, insya Allah Bapak Ibu yang ada di sini dan yang tidak bisa ikut di sini, insya Allah siap menjadi pembimbing, itu aja. Nah, silakan Anda cari pembimbing yang bisa Anda berkomunikasi enak atau apapun. Monggo silakan. Karena misalnya, oh ini Bapak ini tidak bisa, bukan mungkin nggak mampu atau nggak sanggup atau apapun, mungkin karena keterbatasan waktu beliau seperti itu ya. Jadi tetaplah niat. Yang terakhir adalah Anda niatnya ibadah, jangan lupa minta doa orang tua, itu aja.
Bu Rani siap nggih jadi pembina nggih Bu, pembimbing nggih Bu? Jadi siap, insya Allah. Nah. Monggo panitia silakan. Baik, Mas. terima kasih atas partisipasinya. Monggo saya kembalikan ke panitia, Mas Muhammad Falih, silahkan. Terima kasih atas ketersediaan waktunya ya untuk Bu Nana sama Pak Arif yang telah memberikan kita pencerahan dan arahan. Sama-sama, terima kasih. Bu Rani dan teman-teman panitia lainnya juga berterima kasih atas kegiatan ini terlaksana dengan baik. Alhamdulillah 2 jam ini cukuplah, nggih. Cukup. Cukup. Nggih. Baik, saya kembalikan ke panitia. Monggo Mas Muhammad Khalid, ini sudah connect atau belum? Kayaknya kok keluar. Bisa dinyalakan mic-nya, Mas Fali? Masih ada? Atau teman-teman panitia? Atau panitia yang lain? Sinyalnya kayaknya ya. Gimana? Mungkin Mas Fali bisa? Ya, Mas Adi, silakan. Oke, saya mungkin mau sedikit ya. Mungkin karena gangguan jaringan atau lain, saya terima kasih kepada sampaikan materi yang sangat bermanfaat di acara webinar kali ini. Semoga bermanfaat juga untuk semua yang ada di sekolah ini kayak gitu. Itu mungkin, dan nanti semoga diharapkannya banyak juga yang ikut PMW nih Pak Bu. Ya siap Mas. Amin. Intinya gitu. Ya, mungkin sekian saja untuk dari acara ini. Mohon maaf apabila ada salah dari panitia atau yang lain. Juga untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Semuanya